dengan cara yang berkualitas, khususnya kepada generasi muda di seluruh Indonesia. Pengembangan diri saat ini menjadi topik-topik yang sering dibicarakan di kalangan muda, yang sering kita dengar di berbagai platform. Sebagai generasi masa depan, generasi muda memegang peran kunci untuk membangun masyarakat yang sangat berkualitas. Baik, sebelum memulai acara, izinkan saya membacakan beberapa peraturan yang wajib dipatuhi oleh seluruh teman-teman peserta. Yang pertama, teman-teman peserta diharapkan untuk menggunakan nama lengkap di akun Zoom masing-masing. Bagi yang masih belum menggunakan, bisa melakukan rename di bagian partisipan. Apabila menemukan nama masing-masing, dapat ada opsi, bisa diklik di sana ada opsi rename atau ubah nama, seperti itu. Kemudian yang kedua, selama acara berlangsung, rekan-rekan dihimbau untuk menyalakan kameranya agar dapat terlihat oleh para panitia. Kemudian peserta dapat mematikan mikrofon kecuali saat memasuki sesi tanya jawab. Kemudian yang ketiga, pastikan perangkat yang terhubung dengan Zoom meeting ini memiliki koneksi internet dengan baik agar peserta dapat mendapatkan materi dengan maksimal. Kemudian yang keempat, untuk teman-teman peserta yang ingin bertanya, mohon di-keep dulu, disimpan dulu pertanyaannya. Nanti akan ada sesi tanya jawab di akhir webinar, ada sesi Q&A. Kemudian untuk yang terakhir, teman-teman peserta dapat mengambil foto atau video sebagai dokumentasi bukti telah mengikuti acara. Seperti itu. Oke, informasi tambahan untuk semua rekan-rekan webinar pada siang hari ini, file presentasi berupa file PPT akan kita share kepada teman-teman semua sekiranya membutuhkan file tersebut. Seperti itu untuk dibaca-baca kembali di masa depan. Kemudian, para hadirin sekalian, mari kita dengarkan kata sambutan dari Bapak Regi Wahyu. Beliau merupakan founder dan CEO dari Hara. Kepada Bapak Regi Wahyu, apakah sudah siap? Siap, Pak Didi. Makasih. Oke, terima kasih atas Bapak Regi Wahyu. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua, rekan-rekan semua yang hadir di webinar ini. Ini suatu momen yang menurut saya sangat membanggakan buat saya pribadi dan buat Hara. Karena setiap tahun Hara 5 tahun terakhir atau 3 tahun terakhir kita juga melakukan program intern di mana selama 3 bulan teman-teman muda yang intern di Hara ini melakukan pekerjaan atau proyek secara serius yang sangat saya banggakan, di mana mereka bekerja keras untuk belajar, kurang lebih bekerja hampir berapa jam sehari ya, mereka boleh dikatakan nggak pernah tidur kali. 20 jam sehari, at least saya ngelihat mereka on terus, dan walaupun kita belum pernah ketemu secara fisik, tapi ini merupakan pengalaman yang saya rasa baik bagi semua yang mengikuti intern. Nah, Hara melakukan ini karena Hara percaya bahwa problems yang akan kita hadapi di masa depan itu mesti dicari solusinya oleh anak-anak muda yang akan hidup di masa depan. Jadi bukan kayak saya yang boleh dikatakan udah setengah baya seperti ini untuk mencari solusinya, tapi anak-anak muda kayak yang akan berbicara di webinar ini adalah potensi atau leader di new planet atau masa depan yang akan kita sama-sama tinggali di 5 atau 10 tahun ke depan. Jadi saya percaya semua dari mulai Didi, Taskia, Marlin, Angel, Teja, Lontoh, Claudia, Devi, Kamal, Randy, Nadia sampai Wisnu ini akan bercerita mengenai skill apa atau pengalaman seperti apa yang mesti disiapkan agar bisa menjadi pemimpin di masa depan. Jadi oleh karena itu terima kasih sekali lagi untuk teman-teman intern yang sudah menyiapkan webinar ini, walaupun hanya sebentar inisiatifnya, persiapannya, tapi saya yakin ini bisa memberikan nilai tambah bagi yang mengikuti dan terutama memberikan nilai tambah bagi teman-teman semua yang baru pertama kali menjadi public speaker. Dan terima kasih juga ke Mbak Amanda untuk bersedia
menjadi narasumber di webinar ini. Semoga rekan-rekan semua yang hadir dalam webinar ini mendapatkan manfaat yang maksimal di hari Sabtu siang yang sangat indah ini. Untuk itu, webinar ini saya buka. Silahkan menikmati diskusinya dan sama-sama belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Regi Wahyu atas sambutan yang sangat hebatnya untuk membuka acara di siang hari ini. Tanpa menunggu berlama-lama lagi, mari kita masuki sesi yang ditunggu-tunggu oleh para peserta semua, yaitu pemaparan singkat mengenai self-improvement atau pengembangan diri dari teman-teman Hara Teams. Oke, mungkin saya perlu perkenalkan terlebih dahulu dari teman-teman Hara Teams yang akan mengisi acara hari ini ada 11 orang. Yang pertama ada Taskia Karima, yang kedua ada Cok Marlin, yang ketiga ada Angelica Berliana, yang keempat ada Antonius Teja, ada Christian Lontoh, dilanjutkan dengan Claudia Loreza, ada Devi Febriati, ada Kamal Muhammad, Natatia Nadia, Randy Yusak, dan Wisnu Ayodhya. Seperti itu. Tim, apakah sudah siap? Oke. Karena teman-teman Hara Tim sudah siap, waktu dan tempat saya persilahkan. Next, ya. Bisa dimulai. Oke, terima kasih Kak Didi. Pada kesempatan hari ini saya akan membahas tentang self-improvement. Intinya adalah bagaimana cara mengembangkan diri kita dan apa itu self-improvement. Boleh next. Oke, mungkin kalau kata pepatah tak kenal maka tak sayang, maka jadi sebelumnya saya akan memperkenalkan diri secara singkat. Nama saya Claudia, saya saat ini masih sebagai mahasiswa di Binus University, jurusan International Marketing, dan juga di sini sebagai Digital Marketing Intern. Oke, boleh. Oke, pertama-tama, karena topiknya seputar self-improvement, pasti kita harus ngejelasin dulu dong definisi dari self-improvement itu sendiri. Sebenarnya apa sih self-improvement itu? Self-improvement itu bisa dikatakan sebagai peningkatan diri, proses pengembangan diri. Versi lengkapnya mungkin self-improvement itu adalah upaya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas diri agar menjadi orang yang lebih baik. Ini bisa meliputi misalkan mengembangkan bakat kita, atau mungkin potensi yang dimiliki dalam seorang individu, atau mungkin untuk mewujudkan impian dan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan, serta mungkin juga meningkatkan kesadaran dan identitas. Sebenarnya self improvement ini nggak harus something big gitu ya, nggak melulu soal achievement atau mungkin prestasi, tapi as simple as kita meningkatkan misalnya kesehatan kita, atau mungkin mental health kita yang sebelumnya mungkin kurang baik jadi lebih baik, atau mungkin dengan kita ngeset goals yang jangka lebih panjang dan ngeset apa yang ingin kita capai, itu juga bisa dikatakan sebagai self improvement. Oke, boleh next. Nah, pertanyaannya, why it is important? Kenapa self improvement itu penting? Sebenarnya self improvement itu bisa dibilang sebagai salah satu bagian yang tidak terpisahkan dalam diri manusia, karena manusia itu kan terus berkembang ya. Yang pertama karena peningkatan diri ini bisa meningkatkan kesadaran diri kita. Misalnya kita pernah mengalami hal buruk, pasti namanya manusia mengalami kegagalan. Nah, dengan terus mengembangkan diri kita tuh jadi nggak stuck di masa lalu, stuck di kegagalan kita. Kita minimal kita mempersiapkan diri kita untuk supaya kita lebih baik di masa depannya. Yang kedua, peningkatan ini juga bisa membantu kita untuk mengenal lebih dalam tentang diri kita sendiri. Apa sih yang kita bisa, apa sih yang mungkin bukan. Nah, dengan mengetahui hal itu, tentu kita bisa lebih mengasah fokus apa yang menjadi kelebihan kita. Dan yang ketiga, self-improvement ini ternyata juga bisa memberikan dampak positif pada kesehatan mental kita, karena kita jadi tidak terpacu sama kegagalan yang pernah kita alami. Dan kita juga nggak, instead of hating ourselves, kita jadi bisa belajar untuk lebih sayang sama diri kita sendiri. Boleh next. Nah, selanjutnya mungkin teman-teman di sini udah pernah lihat atau mungkin familiar sama Abraham Maslow. Ini merupakan salah satu teori dasar kebutuhan manusia. Mungkin kalau bagian bawahnya adalah basic needs, apa yang dibutuhkan untuk
kita stay alive lah, misalnya makanan, air, udah oksigen misalkan, atau tempat istirahat. Nah, tapi di bagian puncaknya kita ada yang namanya self actualization, yaitu suatu hal yang bisa bikin kita stay sane, tetap hidup untuk self fulfillment needs. Misalnya dengan kita achieve something, bisa mengimprove diri kita sendiri, itu juga merupakan bagian dari kebutuhan manusia, karena manusia sebenarnya dasar manusia itu tidak pernah puas, jadi kita selalu ingin achieve something more dan ingin bisa improve diri kita sendiri. Boleh next-nya? Nah, gimana sih cara mulai untuk improve ourselves? Kalau menurut saya, kita bisa melakukan dari hal-hal yang paling kecil, hal-hal paling sederhana. Misalnya yang pertama adalah find your definition of success. Temukan definisi suksesnya, temukan definisi sukses dari kita sendiri, dan temukan apa yang ingin menjadi goals kita. Misalnya kita pengen jadi apa, atau mungkin untuk 5 tahun ke depan pengen ngapain, adalah surround yourself with good influence people, karena your circle determine who you are. Mungkin sering dengar pasti istilah kayak 5 orang di sekitar kamu adalah itu yang menggambarkan diri kamu sebenarnya. Kalau orang-orang di sekitar kamu selalu fully motivated, orang-orang yang rajin, punya ambisi, kamu otomatis juga akan termotivasi untuk melakukan hal yang sama. Dan yang ketiga adalah find a role model ataupun mentor. Kalau kalian udah nemuin role model kalian tahu siapa kalian pengen jadi seperti dia, kalian akan cenderung lebih termotivasi. Dan mentor itu membantu kalian untuk tetap sesuai dengan jalan dan keinginan dan goals kalian di kedepannya. Sekian dari saya. Berikutnya topik selanjutnya akan dilanjutkan oleh Teja. Thank you. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mengenal diri. Yang bisa dilihat di sini di PowerPoint berikutnya. Nah, di sini bagaimana rumitnya kehidupannya, karena cepat lambatnya dunia, perkembangan sosial media itu membuat kita tuh lebih sering melihat keluar gitu loh. Kita lupa bahwa diri kita tuh juga butuh untuk dilihat, diselami, dan dipahami. Nah, emang penting yang mengenal diri sendiri itu ya. Boleh dilanjut kita ke kenapa sih pentingnya mengenal diri sendiri? Boleh di next. Nah, kenapa sih pentingnya mengenal diri sendiri? Mengenal diri sendiri adalah hal yang paling basic yang harus kita lakukan dalam hidup. Kenapa sih bisa begitu? Itu pertanyaan yang sering kita timbulkan. Ya, karena dengan mengenal diri kita sendiri, maka kita akan tahu bahwa kita tuh orangnya tuh seperti apa, kepribadiannya itu bagaimana, apa hal yang kita suka, yang nggak kita suka, dan kita juga bakal tahu kekuatan dan kelemahan diri kita sendiri. Kita tahu kekuatan yang bisa kita gunakan untuk menghadapi masalah atau ketika kita lagi rentan, dan pada akhirnya lebih mudah menerima diri sendiri. Selain itu juga tidak mudah iri kepada pencapaian orang lain, karena kita tahu bahwa setiap orang itu memiliki karakter masing-masing dan memiliki tujuan yang berbeda-beda. Nah, sekarang kita lanjut ke apa saja yang terjadi ketika kita tuh tidak mengenal diri kita. Yang terjadi adalah kita tuh lebih rentan jika dihadapi masalah. Gampang emosi tidak stabil. Kok bisa begitu? Contohnya begini. Ini kan di sini kalangan muda kebanyakan. Jadi misalkan teman-teman kalian tuh udah punya pasangan, punya pacar. Nah, kalian belum. Kalian ini menganggap ini tuh sebagai kompetisi. Kalian ingin seperti teman-teman kalian memiliki, nah, suatu saat ada teman kalian datang ingin menjadi pasangan kalian, kemudian awalnya kalian terima, awalnya kalian senang, tapi lama-kelamaan kok gue bete, kok gue merasa terkekang. Nah, itu karena kita tidak bisa mengenal diri kita sendiri. Mungkin saat ini diri gue lagi butuh untuk fokus ke karir atau pendidikan. Nah, ini nih yang sering jadi jebakan Batman di zaman sekarang. Kayak kita terperangkap oleh ambisi-ambisi pribadi atau ambisi kita yang diciptakan karena lingkungan sosial kita yang membuat kita seakan-akan tuh harus berlari atau berjalan. Sebetulnya that's okay loh kalau kita tuh berhenti sejenak, diam, menyelami diri kita masing-masing, melihat ke dalam dengan
melihat mungkin hobi gue traveling, makanan kesukaan gue cumi atau minuman kesukaan gue teh botol. Nah, sekarang bisa kita lanjut. Jadi kita harus mulai dari mana sih? Nah, ini dari sekian banyak hal yang harus kita esensial untuk kita kenali, yaitu yang pertama adalah personality atau kepribadian. Nah, ini bagaimana kita orangnya tuh gimana sih, terutama saat gue lagi sendiri, saat kita tuh lagi bersama keluarga, saat kita tuh lagi sama teman-teman, atau kita lagi sama orang asing. Nah, bisa jadi kita tuh diam kalau lagi saat di rumah bersama keluarga, dan lu tuh heboh banget gitu kalau lagi sama teman-teman lu. Nah, ini yang dapat kita sadari jika kita mengenal diri kita dan melihat diri kita masing-masing. Nah, yang kedua, kelebihan dan kekurangan kita. Nah, ini sering ditanyakan saat melamar kerja atau kalian mengikuti interview atau mau masuk komunitas lain. Dengan mengetahui kelemahan atau kelebihan, kita bakal paham aslinya kita tuh bagaimana. Jika bisa mengembangkan diri, kita bisa mengembangkan diri itu lebih jauh jika kita mengenal kekurangan dan kelebihan kita. Kemudian bisa membuat reputasi kita tuh lebih baik ke depannya. Nah, atau jika ada yang mengejat lu jelek atau mengejat lu marah, nah lu tuh nggak bakal ngeyel, nggak bakal debat, nggak bakal berdebat, nggak bakal marah, karena lu tuh tahu diri lu tuh sebenarnya tuh bagaimana. Mungkin benar kalau kamu tuh gini tuh. Yang ketiga tuh adalah value yang dianut. Apa saja sih prinsip atau value yang dianut? Nah, karena prinsip dan value inilah yang berdampak dalam proses mengambil keputusan, dalam menyelesaikan konflik, berkomunikasi dengan orang lain, dan lain sebagainya. Jadi jangan berusaha keras untuk menerima satu hal di hidup lo. Yang harus lo lakukan adalah lulis dulu semua value yang ada di pikiran lo, dan mungkin habis itu yang sesuai dengan hati lo baru lo masuk. Nah, ini nih value yang mirip seperti sama kayak gue. Yang keempat itu adalah tubuh lo. Seberapa kuat sih fisik lo? Bagaimana bagian mana tuh tubuh yang paling lemah? Karena seberapapun ambisius lo untuk menggapai cita-cita lo harus tetap adil. Karena badan lo juga ikut bekerja, bukan otak lo aja. Dia yang berjuang selama ini. Saat kita begadang, badan juga kena. Nah, lo harus memenuhi haknya untuk mendapatkan nutrisi yang cukup dan memenuhi apa yang membebani tubuh kita. Setidaknya jantung kita tuh masih bernafas untuk hari ini. Nah, yang terakhir itu adalah tujuan hidup, cita-cita, dan skala prioritas. Di dunia ini, apa sih hal yang benar-benar ingin dicapai, dalam arti bisa membuat hidup kita tuh bermakna. Dengan mengetahui tujuan hidup lo, kita tuh bisa bakal otomatis tahu mana hal yang masuk dalam list realistis dan mana yang enggak. Tapi perlu diingat nih, untuk mencapai itu semua kita tuh butuh perencanaan dan butuh konsistensi. Jadi harus juga mengenal diri kita. Kita tuh tipikal orang tuh yang seperti apa dalam melakukan pekerjaan sehingga sampai tujuan hidup tersebut. Nah, sebenarnya kalau mau diungkit lagi atau dibahas lagi tentang mengenal diri sendiri itu lebih banyak ya. Jadi proses mengenal diri harus melakukan secara kontinu. Sesederhana menjadikan 5-15 menit sehari untuk melihat ke dalam diri. Semoga dengan mengenal diri lo, kita dapat memiliki tujuan hidup. Buat Teja, jangan lupa bahagia and trust your process. Thank you. Oke, halo, selamat siang semuanya. Semoga semua dalam keadaan yang sehat ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Angelica Berliana, mahasiswa S1 jurusan Marketing Communication di LSPR Communication and Business Institute. Saya juga merupakan tim intern di HARA, sama seperti rekan-rekan saya di sini. Saat ini saya akan membahas tentang mengenal kekuatan dan kelemahan diri kita bersama rekan saya Kamal yang nanti juga akan perkenalan diri secara langsung. Boleh di next?
Oke, teman-teman pasti udah tahu ya apa sih kekuatan dan kelemahan dalam diri. Simpelnya kekuatan itu merupakan kemampuan dalam diri kita atau power yang kita miliki. Di sini dikatakan juga nih kalau kekuatan itu ada yang belum terwujud maupun yang sudah terwujud. Nah, tanpa kita sadarin sebenarnya banyak loh kekuatan yang kita punya tapi mungkin kita belum maksimal aja untuk mengeksplornya. Sedangkan untuk kelemahan adalah sesuatu yang menghambat diri kita atau yang kita tidak sukai. Di sisi lain, kelemahan juga ternyata hanya berdasarkan pikiran orang lain saja atau perspektif mereka terhadap kita. Contohnya nih, si A menganggap si B itu nggak pandai berbicara di depan umum. Padahal, sebenarnya si B ini jago loh public speaking-nya. Nah, di sini tentu tugas kita gimana untuk mematahkan stigma-stigma orang lain yang menganggap kita lemah dengan cara-cara yang nanti akan dibahas di slide berikutnya. Next. Oke, kekuatan itu ada yang terlihat dan juga yang tidak terlihat. Yang terlihat itu apa aja sih? Misalnya kalau kita menang lomba, contohnya juara olimpiade. Lalu ahli berbahasa mungkin. Mungkin ada yang bisa ngomong lebih dari satu bahasa gitu ya di sini. Dan yang ketiga adalah berpidato atau berbicara di depan publik. Sedangkan yang tidak terlihat itu sih dan problem solving juga. Namun orang-orang mungkin cenderung nggak tahu soal hal ini, melainkan hanya diri kita saja yang tahu. Next. Oke, untuk kelemahan, ternyata sumbernya ada dua, teman-teman. Yang pertama ternyata bisa dari kita sendiri loh. Mungkin karena kita malas, nggak mau belajar, maunya stick di zona nyaman kita aja. Selain itu bisa juga karena faktor lingkungan, seperti bullying, status sosial, dan hal-hal yang tidak kita inginkan lainnya. Di sini aku mungkin akan highlight juga ya, ternyata apa yang kita lakukan akan berdampak besar loh teman-teman bagi orang lain. Jadi buat teman-teman semua, hati-hati juga dalam berbicara maupun bertindak, jangan sampai kita menyakiti orang lain tanpa kita sadari. Tuh. Next. Nah, tujuan kita mengenal kekuatan dan kelemahan diri kita tuh apa sih sebenarnya? Yang pertama adalah mengetahui arah atau tujuan hidup. Dengan mengenal kekuatan dan kelemahan, kita juga bisa tahu nih step-step apa aja yang sekiranya cocok untuk kita ambil for the next life stages. Tentunya setiap orang akan berbeda-beda, karena kekuatan dan kelemahan orang itu beda-beda level dan kategorinya. Mungkin si A akan ambil S2, tapi si B maunya langsung cari kerja aja deh setelah lulus S1. Kayak gitu teman-teman, kurang lebih contohnya. Yang kedua adalah mengenali batas kemampuan diri kita. Namanya manusia ya, kadang kita mungkin nggak sadar selfish gitu, atau mungkin ego kita tinggi. Maunya bisa ngelakuin semua hal dari A sampai Z. Kayak misalkan, gue udah les mati-matian di tempat mahal, belajar dari siang sampai malam, tapi kok gue nggak bisa-bisa ya? At the end yang ada lo jadi stres, lo jadi sakit gitu. That's why know your limits. Bukan berarti lo nggak bisa belajar statistik, lo bodoh, lo nggak bisa gampang deket sama orang lain, lo kuper gitu, bukan kayak gitu ya. Karena nyatanya di balik ini semua pasti ada kekuatan yang lo punya, tapi orang lain nggak punya gitu. So it's normal untuk punya keterbatasan. Oke, next-nya adalah evaluasi. Setiap kita habis bikin salah atau mungkin kita ngelakuin sesuatu tapi nggak sampai target gitu. Just take your time, find out kira-kira apa nih yang harus untuk lebih baik ke depannya. Gitu. Untuk step selanjutnya adalah motivasi untuk meningkatkan kelebihan diri kita. Cara orang untuk dapat motivasi itu beda-beda. Ada yang mungkin harus main game dulu baru mau ngerjain tugas, atau mungkin ada yang harus dengar musik dulu baru semangat gitu ngantor. Mungkin teman-teman di sini punya cara yang untuk dapetin motivasi yang beda-beda ya. So, cari hal-hal yang sekiranya bisa bangkitin motivasi kalian untuk mengasah kelebihan diri kita. Begitu. Last but not least, mengapresiasi diri kita sendiri atau self-love ini yang merupakan hal yang paling penting, guys. Stop banding-bandingin diri kita sama orang lain. Don't worry about others' opinion toward us. Ambil setiap kesempatan yang ada di hidup kita untuk lakuin hal-hal yang kita pengen. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Kamal. Thank you. Halo semua, nama saya Kamal. Saya adalah intern dari HARA dan juga mahasiswa di Ritsumeikan Asia Pacific University. Di sini aku akan ngelanjutin apa yang diomongin Angel tentang kelebihan dan
kekurangan. Nah, yang pertama-tama itu aku mau ngasih tahu kalau kelebihan itu dapat dipelajari. Nah, sebelum itu kita harus juga kenal kelebihan itu apa sih. Kelebihan itu ketika satu, melakukan hal dengan baik, dua, menikmati dan melakukan sesuatu tanpa paksaan, dan ketiga, puas saat melakukannya. Nah, kelebihan itu bisa dilatih. Kelebihan itu bukan dari lahir, bukan bakat itu atau kelebihan itu bukan dari lahir dan itu bisa dilatih. Yang penting kamunya harus yakin dulu kalau kalian bisa melakukan progres itu. Walaupun 1% setiap hari, yang penting kalian yakin bisa berubah. Nah, hal yang bisa kalian lakukan untuk mengenal kelebihan atau kekuatan kalian adalah, pertama yang bisa kamu lakukan adalah refleksi diri. Kamu harus kenal diri kalian sendiri buat tahu kelebihan kalian. Ya kalau nggak kenal ya gimana tahu kelebihannya? Coba lakuin analisa sendiri setiap hari. Kalian coba tulis apa aja yang udah kalian lakukan. Apa sih yang membuat kamu dipuji orang? Apa yang biasa kamu lakukan setiap hari? Nah, itu biar kalian tahu kelebihan kalian tuh apa. Kebiasaan apa yang udah bagus dan kebiasaan apa yang masih bisa kita ubah. Refleksi diri juga dapat membuat kalian appreciate hal-hal atau progres kecil yang udah kalian lakukan. Ini sangat berguna karena terkadang tuh orang lupa untuk melakukan hal besar pasti dimulai dengan langkah-langkah yang kecil yang kita lakukan setiap hari. Dan itu semua butuh progres. Dan kedua yang bisa kalian lakukan itu adalah cari pengalaman. Oh, next slide. Next lagi. Oke. Kedua yang bisa kita lakukan itu adalah cari pengalaman. Coba semuanya, karena semakin banyak pengalaman yang kamu punya, semakin cepat pengalaman yang kamu dapat, semakin cepat kamu mengetahui kelebihan kamu. Kelebihan itu yang harus kalian cari. Kelebihan nggak bakal tiba-tiba datang atau ngejemput kalian. Dan tiba-tiba, ketemu kelebihannya. Nggak bakal bisa kayak gitu. Kalian tuh harus mencoba biar tahu apakah kalian bagus di bidang itu atau enggak. Coba mulai dari sekarang, mulai dari titik ini, kalian keluar dari zona nyaman, biar kalian bisa explore diri kalian sendiri semakin cepat. Next. Hal ketiga yang bisa kalian coba adalah, coba minta feedback dari orang yang terdekat, bisa keluarga, bisa orang yang kerja, dengan kalian sendiri. Kenapa sih? Kadang kita menilai kita sendiri dan terkena bias diri sendiri juga. Dengan minta feedback secara rutin, orang lain atau dari atasan kalian atau dari rekan kerja, kalian bisa tahu kelebihan dan kekurangan kalian. Kalian juga bisa melihat performa diri kalian ke orang lain. Apakah itu membantu mereka, apakah itu untuk kita sendiri bagus. Nah, di situ dengan minta feedback juga secara rutin, kalian juga bisa melihat perkembangan yang terjadi pada diri kalian sendiri. Seperti misalnya saat aku di intern pertama kali, aku tuh mulai kayak benar-benar pasif dan aku nggak menerima tanggung jawab apa-apa, aku cuma bantu sana-sini. Nah, aku minta feedback dari rekan-rekan aku, dan dia bilang, lu tuh harus berani coba. Nah, di situ aku mulai sadar kalau, oke, berarti gue harus keluar dari zona nyaman, dan di sini dan di intern ini aku udah mulai mengambil tanggung jawab. Nah, di situ kalian juga bisa melihat perkembangan diri kalian sendiri. Sekian dari saya, akan dilanjutkan dengan rekan saya, Devi. Terima kasih. Oke, terima kasih Kamal dan Angel. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Devi Febrianti, salah satu intern dan menjadi mahasiswi aktif di IKB LSPR Jakarta. FYI, saya juga cat lover loh. Kalau boleh nebak, pasti di sini juga ada yang cat lover nih. Kalau ada, coba tulis di kolom chat ya. Oke, setelah tahu kekuatan dan kelemahan diri kita, sekarang yuk kita bahas kekuatan pikiran. Tiap hari kita berpikir, tapi memangnya seberapa hebat sih mind kita ini? Dari banyaknya kekuatan pikiran, kita ambil dua dulu ya. Yang pertama, flow. Pernah nggak kalian merasa passionate banget saat sedang mengerjakan sesuatu yang disukai,
Bahkan kadang bisa lupa jam makan, jam tidur, dan orang-orang sekitar. Kalau ada, kalian coba tulis ya di kolom chat. Tenang, banyak orang yang juga ngalamin itu kok. Contohnya, pas main musik, melukis, atau nulis cerita. Perasaan tersebut namanya flow. Kita bakal benar-benar tenggelam dengan apa yang kita lakukan. Alasannya sederhana. Manusia mampu mempersepsikan 110 bit informasi setiap detik, di mana jika kita mendengarkan orang lain berbicara saja butuh 60 bit. Jadi, saat kamu mencapai flow, kamu berada di titik perhatian sebesar 110 bit, sehingga nggak ada lagi nih flow atau bit untuk melakukan aktivitas lain, sehingga kamu fokus ke kegiatan itu aja. Bayangin, rasanya luar biasa kan? Kita jadi percaya diri dan yakin bahwa kita bisa melakukannya. Tapi biasanya ini terjadi pas lagi kerjain hal-hal yang disukai kalian ya. Kalau misalnya kalian kurang suka, pasti bakal rasanya mumet, nggak fokus, atau hal-hal seperti itu. Gitu guys. Lalu nih, yang kedua, kekuatan pikirannya bernama placebo effect. Kalian ingat nggak? Dulu orang tua atau sepuh kita suka bilang pas malam, itu kita taruh gunting di dekat dede bayi, supaya pas tidur mereka nggak diganggu makhluk halus. Atau buat cewek-cewek nih, kalau yang merasa coba tulis di kalau makan itu harus dihabisin. Kalau enggak nanti dapat pasangan yang berewokan. Gitu. Nah, kalau kalian sendiri, percaya nggak sama perkataan orang zaman dulu seperti yang saya ngomong tadi? Tapi ya, kalau misalnya kita coba percaya, ternyata kadang omongannya beneran kewujud. Nah, situasi itu dinamakan placebo effect. Jadi, placebo effect adalah sesuatu yang tidak nyata, namun diyakini manfaatnya oleh masyarakat. Lalu, berkat keyakinan tersebut, placebo effect menjadi nampak nyata. Padahal sebenarnya nih, ini tuh merupakan semacam sugesti atau kekuatan dari diri manusia semata loh. Manusia sebenarnya mampu dalam tanda kutip mengendalikan dirinya melalui alam bawah sadar. Ketika mereka percaya, maka kepercayaannya akan menjadi nyata. Meskipun efek ini populer di beberapa tahun lalu, tapi masih banyak orang yang mempercayainya. Atau misalnya saya ambil contoh dari saya ya, kalau misalnya saya lagi kebelet pup nih, maaf ya kalau nggak enak, lagi kebelet pup, terus lagi di jalan tol. Nah, terus saya inget nih, perkataan orang zaman dulu, coba pegang batu kerikil, genggam yang erat, nanti pasti nggak bakal mules. Nah, saya ikutin, saya pegang batu kerikil sambil berharap dengan megang batu tersebut, saya jadi nggak kebelet pup lagi. Dan ternyata agak lama jadi beneran hilang mulesnya. Seperti itu. Nah, itu adalah 2 contoh kekuatan pikiran kita. Sebenarnya masih banyak lagi. Tapi mungkin yang saat ini kedengarannya biasa aja. Tapi misalnya nih, kalau misalnya kita dalamin betul-betul dalam-dalam, pasti bakal kerasa kekuatannya. Itu aja yang bisa saya share untuk kami. Pesan penutup saya, setelah mengetahui kekuatan mind, kita juga harus menjaga jangan cuma badan aja yang sehat, tapi pikiran juga harus diperhatikan. Atau ini, lagi viral, mental health. Nah itu guys, jaga ya. Sekian dari saya, terima kasih semua. Sekarang akan dilanjutkan oleh rekan saya, Marlin. Halo teman-teman, selamat siang. Perkenalin, aku Marlen dan aku Communication Strategist untuk Hara. Next. Ya, jadi sebelumnya terima kasih banget untuk Devi buat perkenalannya kekuatan pikiran yang menurutku itu super hype banget. Nah, hari ini aku tuh bakal membahas mengenai satu lagi kekuatan pikiran yang sifatnya itu lebih praktikal dan juga bisa diterapin oleh teman-teman loh. Dan ini kita akan membahas bagaimana kita bisa self-improve dan juga mengembangkan diri kita dengan menggambarkan kesuksesan kita. Hence the title, Draw Your Picture of Success. Kalian sudah pasti sering dengar nggak sih kata yang lagi viral banget di anak-anak zaman sekarang, yaitu manifestation atau manifest your dreams, manifest your success. Nah,
kekuatan visualisasi yang kita bahas hari ini, itu tuh merupakan bagian dan bahkan bisa dibilang sebagai kekuatan pendorong dari manifestasi yang kalian lakukan atau bahkan orang-orang di sekitar kalian lakukan. Next. Ya, jadi apa itu sebenarnya kekuatan visualisasi atau power of visualization? Nah, kekuatan visualisasi itu sebenarnya merupakan latihan mental bagi kita untuk menggambarkan tujuan atau goals kita sedetail mungkin. Nah, contohnya itu atau konsep yang mungkin kita bisa pakai ya sebagai gambaran adalah kalau kita melihat sebuah lukisan nih. Dan kalau lukisan itu memiliki detail yang sangat rinci, pasti terhadap lukisan tersebut adalah, wah, mirip sekali dengan realita atau realistis sekali lukisan itu. Nah, kekuatan visualisasi itu juga membantu kita mencapai hal yang serupa. Dengan membuat gambaran mental yang mendetail, maka semakin jelas juga langkah yang harus kita lakukan. Semakin jelas juga strategi yang harus kita ambil. Nah, dengan kejelasan tersebut, maka kita bisa mengerahkan 100% fokus dan semangat kita untuk menyelesaikan atau mencapai goals kita tersebut. Next. Ya, mungkin sebelum aku lanjut bercerita tentang bagaimana sih aku menggambarkan kesuksesanku, aku cerita sedikit gimana sih caranya, emang ini beneran bisa bekerja nih kekuatan visualisasi. Nah, menurut Bapak Jack Canfield, beliau adalah co-author buku Chicken for the Soul. Bagi kalian yang suka baca buku, pasti kalian udah sering dengar namanya. Tapi beliau menyatakan bahwa visualisasi atau kekuatan visualisasi itu dapat membantu kita, karena sama halnya kayak kita menggambar, kita tuh didorong untuk menjadi sekreatif mungkin. Jadi teknik ini tuh membantu kita untuk pertama, memicu ide kreatif. Yang kedua, kita tuh dilatih untuk melihat resources apa aja sih yang bisa kita gunakan dan lingkungan yang sehat seperti apa yang kita perlukan untuk menjadi sukses. Dan yang terakhir itu adalah membangun motivasi internal. Dan ini saya sambung sedikit dengan cerita pengalaman saya ya, bagaimana saya draw my success atau draw my goals kalau bisa dibilang. Dan disclaimer sedikit, cara orang memvisualisasikan kesuksesan mereka itu beda-beda. Bagi kalian yang pintar bergambar atau punya bakat seni, silakan gambarkan kesuksesan kalian dengan benar lukisan atau gambaran. Tapi buat teman-teman yang mungkin tidak terlalu pintar menggambar kayak saya sendiri, nah saya tuh lebih memilih untuk menggunakan tulisan. Dan salah satunya itu adalah timelines. Tapi sebelum itu, yuk coba tulis di kolom komentar kalau kalian diminta untuk menulis atau menggambarkan, memvisualisasikan kesuksesan kalian, kalian milih menggambarnya atau menuliskannya. Oke, lanjut ya. Nah, kalau saya menggambarkan kesuksesan saya itu menggunakan 3 hal ya. Yang pertama itu timelines. Timelines ini sebenarnya merupakan visualisasi saya untuk program-program atau proyek atau tugas saya yang jangka waktunya singkat. Jadi dengan timeline saya dibantu untuk melihat dan memaparkan dan menggambarkan langkah-langkah selanjutnya apa yang harus saya ambil dalam kurun waktu yang sangat singkat. Yang kedua, itu to-do list. Jadi to-do list ini mungkin tidak sesuai ekspektasi kalian, tapi gunanya to-do list di sini itu adalah untuk membangun motivasi saya, karena I take a certain amount of satisfaction in checking my to-do list. Jadi, yang saya harapkan dari teman-teman juga adalah coba cari salah satu kegiatan atau tulisan atau gambaran kalian yang membangun motivasi kalian dan membawa kesenangan tersendiri. Yang terakhir itu pasti untuk bagi teman-teman yang suka melakukan manifestasi pasti udah sering sih mendengar ini, tapi saya juga suka melakukan daily reminders and affirmations. Jadi fungsinya adalah untuk mengingatkan alasan kenapa kita memulai dan tetap melanjutkan sesuatu, yaitu dan kenapa kita harus tetap melanjutkan kegiatan-kegiatan kita sampai akhirnya mencapai goals kita. Ya, jadi sebenarnya kesimpulan dari pemaparan saya itu cukup simpel ya, yaitu ayo mulai bermimpi dan jangan takut. Gambarlah kesuksesanmu sedetail mungkin karena kalian pasti mencapainya. Terima kasih. Selanjutnya, penjelasan akan dilanjutkan oleh rekan saya, Nadia. Ya, halo. Thank you banget, Marlin. Aku lanjutin ya. Aku Nadia. Aku di sini sebagai graphic designer intern. Sama aku masih mahasiswi desain interior arsitektur. Aku mau bahas sedikit tentang kekuatan keyakinan. Kalian tahu nggak sih apa bedanya kita manusia dengan sayuran? Ada yang tahu nggak? Kalau yang tahu boleh banget nih tulis di kolom chat.
Oke, banyak banget ini kayaknya respon. Oke, aku lanjut ya. Yang bedain kita, manusia dengan sayuran, adalah kita berpikir. Waktu itu ada seorang filsuf bilang, dia mempertanyakan gitu, apa sih yang bedain manusia dengan makhluk hidup lain? Nah, filsuf ini itu filsuf dari Prancis, dan dia cukup terkenal sih. Banyak keren. Dia mempertanyakan hal itu. Terus dia nemu nih jawabannya, dia bilang cogito ergo sum. Kalau ditranslate jadinya I think therefore I am. Karena aku berpikir maka aku ada. Maka dari itu pikiran juga bisa jadi senjata kita. Tapi pikiran tuh nggak cukup. Kita harus yakin juga sama apa yang dipikirin. Caranya gampang banget. Mulai dari hal yang kecil nih. Contohnya yang lagi ngetren banget sampai sekarang, itu manifesting atau affirmation. Apalagi kita yang punya TikTok, pasti sering banget dengerin. Yang paling sering didengar pasti ini. I don't chase, I attract. What belongs to me will simply find me. Itu adalah salah satu affirmation atau manifesting yang sering banget kita dengar. Itu juga merupakan salah satu cara buat kita ngeyakinin diri kita sendiri. Tapi, keyakinan sama pikiran itu nggak cukup sampai situ aja. Kita juga tetap harus ada action. Tapi masih semuanya juga masih bisa dimulai dari yakin. Bayangin aja nih hal yang paling sering kita lakuin. Kalau misalnya kita lagi dalam hubungan pacaran cewek sama cowok, atau cowok sama cowok, atau any gender it is, kan sering banget nih kita overthink atau netting, terus tiba-tiba kejadian. Itu bisa terjadi bukan cuma gara-gara kebetulan, tapi itu juga bisa karena kita yakin banget sama apa yang kita pikirin. Bayangin deh, kayak kalau misalnya kita overthink atau netting aja punya kekuatan sebesar itu, gimana kalau misalnya kita berubah di positive thinking? Pasti kayak the possibility are endless. Percaya dulu kalau misalnya otak kita tuh luar biasa, tapi kita belum tahu aja cara ngelakuinnya dengan maksimal. Kalau misalnya kita nggak yakin sama diri kita sendiri, gimana caranya orang lain percaya sama kita? Sekian dari aku, akan dilanjutin soal yang teman aku, Randy. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Anda atas pemaparannya yang luar biasa. Sekarang giliran saya ya. Baik, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Rendia. Saat ini saya bekerja dalam Internhara sebagai web developer. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai memahami tujuan sukses. Next. Sering nggak sih kamu dibilang kayak gini? Misalnya kayak, jadilah orang sukses. Atau kayak, kamu harus sukses ya. Nah, atau kayak kalau kamu ingin sukses, ikuti langkah-langkah ini gitu. Tulis dong kalau sering tulis di kolom chat gitu, kayak sering atau enggak sih gitu. Nah, saya sendiri sih sering banget. Tapi meskipun gitu kayak tapi aku yakin walaupun sering atau enggaknya, aku yakin kalian pernah dengar gitu kalau dibilang kayak gitu. Mungkin sama orang tua, sama guru, mungkin sama orang yang kamu kenal, atau mungkin kalau kamu scrolling di media sosial kayak Instagram gitu, kayak ada aja gitu. Kamu cara jadi sukses tuh gimana gitu kan ya. Nah, next. Oke. Nah, kita kan emang dibilangin kayak gitu kan sama orang-orang. Tapi kepikiran nggak sih, kenapa kita harus jadi orang yang sukses? Kan kita kan nggak mati juga kalau kita nggak sukses. Jadi apa alasannya kita harus jadi sukses? Nah, mungkin sebelum kita masuk pertanyaan kenapa, kita harus tahu dulu apa sih sukses itu sebenarnya. Next. Sukses, kalau dari KBBI, itu artinya berhasil atau beruntung. Nah, dalam konteks ini, itu sukses adalah artinya berhasil mencapai suatu tujuan tertentu. Biasanya tuh yang dimaksud orang-orang adalah berhasil dalam mencapai tujuan hidup. Nah, tujuan hidup itu adalah tujuan utama kesuksesan. Aku yakin setiap manusia memiliki tujuan hidup, otherwise kenapa kita hidup kan? Tapi mungkin kamu bingung, apa sih tujuan hidup kamu itu? Next. Nah, tujuan hidup kamu itu apa? Pada dasarnya, dan aku yakin juga, tujuan hidup kita itu adalah menjadi bahagia. Nah, menurut saya sendiri, bahagia itu ada 3 faktor, yaitu 1, satisfaction, puas karena kebutuhan atau keinginan kamu telah tercapai. Misalnya, kamu udah bebas secara finansial, kebutuhan sehari-hari kamu udah tercapai gitu. Atau bisa aja kamu udah punya pasangan hidup, kamu nggak kesepian lagi. Mungkin aja kamu udah jalan-jalan keliling dunia gitu. Nah, kalau kebutuhan atau keinginan kamu udah tercapai, nah kamu kan udah puas tuh, jadi kamu udah satisfied dengan hidup kamu. Selanjutnya adalah contentment, puas dengan apa yang kamu punyai sekarang.
Mungkin aja kamu udah cukup dengan apa yang kamu miliki sekarang. Mungkin aja kamu udah punya penghasilan tetap, atau mungkin aja kamu udah punya keluarga gitu. Jadi kamu udah senang dengan apa yang kamu miliki gitu. Lalu yang ketiga adalah peace of heart. Puas tanpa ada kekhawatiran terhadap hal-hal atau masalah. Aku yakin juga setiap orang punya masalahnya sendiri. Tapi bila kamu udah tahu solusinya, ataupun kalaupun belum ada solusinya, kamu udah tahu kalau masalah itu bisa diselesaikan. Nah, kamu udah tenang gitu, udah capai peace of. Nah, dari 3 faktor tersebut, kamu harus tentuin apa yang membuatmu bahagia. Apakah dengan menjadi kaya kamu bisa bahagia? Apakah kalau kamu sampai harus menguasai dunia dulu baru kamu bisa bahagia? Mungkin kamu punya pasangan hidup dan keluarga harmonis dulu baru bisa bahagia, atau kamu bisa aja udah cukup bahagia dengan apa yang kamu punya saat ini. Nah, tapi semua itu kamu harus tentuin dulu. Next. Nah, setelah itu apa? Setelah udah tahu apa yang bisa membuatmu bahagia, kamu bisa pecahin langkah-langkah untuk mencapai kebahagiaan tersebut. Misalnya, kalau kamu ingin kaya, bisa dimulai dengan cari skill set yang bisa membantu kamu untuk cari kerjaan. Atau kalau misalnya kamu ingin punya pasangan hidup, ya kamu coba kenalan, mungkin coba cari pacar, mungkin coba-coba kayak aplikasi Tinder atau apa, semuanya bisa. Nah, ketika langkah tersebut berhasil dicapai, langkah tersebut sudah dijalankan dan berhasil dicapai, itu artinya kamu makin dekat dengan kesuksesanmu. Next. Tapi pertanyaan awalnya tadi apa sih? Aku jadi lupa. Sekarang balik lagi deh. Pertanyaan kita itu tadi, kenapa kita harus jadi sukses? Jadi ya setelah yang tadi saya paparin, jawabannya itu adalah sukses adalah untuk agar kamu bisa bahagia hingga akhir hayat nanti. Sekian itu aja dari saya. Semoga penjelasan saya ini membantu kalian semua di kemudian harinya. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Pak Wisnu. Tes, halo. Oke. Halo, namaku Wisnu dan aku graphic design intern di Hara. Hari ini aku akan membicarakan soal hambatan menuju kesuksesan. Next. Oke, jadi ada 3 poin yang akan aku bicarakan dalam topik ini. Yang pertama itu hambatan dari diri sendiri, yang kedua hambatan dari lingkungan, dan yang ketiga adalah hambatan dari kesempatan. Next. Pernah nggak sih kalian tuh merasa kalau kalian itu nggak cukup dalam melakukan sesuatu, kalau kalian itu tidak berpengalaman, tidak biasa, pekerjaan yang ada di depan kalian terlihat sulit untuk direalisasikan dan tidak memungkinkan untuk diselesaikan dengan kemampuan kalian sekarang ini. Itu semua sebenarnya adalah hambatan-hambatan yang muncul dari diri kalian, yang membuat kalian ragu apakah kalian is the right person for the job. Bagaimana cara mengatasinya? Next. Oke, just do it. Emang kenapa sih pekerjaan kalian tidak sempurna? Emang kenapa kalau kalian tidak bisa bikin presentasi yang estetik? Emang kenapa kalau kalian tidak bisa menyampaikan pidato sepanjang 5 menit yang menginspirasi orang untuk bangun dan merubah hidupnya? Seringkali yang kita bayangkan sebagai fokus utama dalam pekerjaan yang sedang kita lakukan justru itu adalah sebuah nilai tambah dari keseluruhan proyek yang dimaksud. Seringkali nih, contohnya, membuat CV untuk melamar pekerjaan, tapi kita terlalu fokus dengan pengalaman organisasi dibanding dengan skill set apa yang bisa kita kontribusikan untuk tempat kita melamar. Seringkali intinya adalah membuat presentasi pemaparan laporan progres pekerjaan. Tapi kita terlalu fokus dengan tema dan dekorasi dibandingkan menyampaikan apa sih progres yang kita buat dari presentasi tersebut. Now, I'm not saying that you should do everything with the bare minimum, but most of the time, instead of stuck doing nothing, start from the bare minimum. Next. Hambatan selanjutnya mungkin lebih sulit untuk diatasi. Hambatan dari lingkungan bisa jadi dalam bentuk tidak ada sarana-prasarana yang menunjang untuk karir atau apapun yang sedang kita kerjakan sekarang. Orang tua tidak setuju akan passion atau pilihan hidup kita, dan lingkungan pertemanan yang tidak suportif atau bahkan cenderung menjatuhkan. Next. Tapi kalau kita lihat dari sisi yang quote-unquote lebih positif, hambatan-hambatan ini tuh lebih terasa seperti ganjalan gitu. Bukan berarti kalau kita tidak bisa mengerjakan sesuatu dengan Photoshop karena tidak punya softwarenya, terutama kalau misalnya buat teman-teman yang nggak suka ngebajak, kita tidak bisa mengerjakan sesuatu tersebut sama sekali. Google has many alternatives that can provide you with less effective but still does the job kind of softwares that are at your disposal. Photovia, for example. Bukan berarti kalau orang tua tidak menyetujui kita di karir di bidang seni seperti menggambar, melukis, atau mengukir, lantas kita berhenti mengejar ketertarikan di bidang-bidang tersebut.
make that your hobby to fulfill the times when you wish you were doing something else instead of lying around scrolling Instagram continuously for like 5 hours or so. Dan yang terakhir kayaknya nih agak lebih sulit dibanding dua sebelumnya, but it is easier than you might think. Learn to burn bad bridges. Belajar untuk melepaskan orang-orang yang kalian kenal bertahun-tahun sebagai teman, sahabat, atau bahkan kolega yang selama mengenal mereka justru membuat kalian merasa inferior, diacuhkan, tidak cukup, dan tidak berguna. It's all self-love in this one, and if they can't appreciate you for what you are, it's bye-bye time for them. Ada banyak cara untuk kita mengembangkan relasi, walaupun di masa pandemi seperti ini. Contohnya lewat kolega kerja, karena kita work from home, ada magang, UKM buat kalian yang masih aktif di lingkungan kampus, atau bahkan metode online yang lebih tidak konvensional seperti channel Discord buat kalian yang aktif di fanbase tertentu. Intinya adalah you improvise, you adapt, and then you overcome. That's how you will survive. Next. Nah, yang terakhir ini adalah sesuatu yang seringkali kalau kita bayangkan merupakan hambatan yang memang sudah tidak bisa diatasi lagi. Kesempatan. Pernah nggak sih kita daftar magang di sana-sini tapi nggak pernah diterima, kirim CV ke satu perusahaan, ke perusahaan yang lain, tapi kita nggak pernah dapat panggilan. Atau berkali-kali nyatain perasaan, tapi kita nggak pernah dibales. Kelihatannya hambatan-hambatan kayak gini itu tidak bisa diatasi. Tapi sebenarnya ada satu cara untuk membentuk diri kita dalam menghadapi hambatan ini. Next. You're basically getting good. It's get good. That's the number one advice that I can give. Basically, you'll just have to get good at life. Get good reverse to something. You're getting better at a task or a skill, used especially among video games community. Kalau di video game, pasti ada satu section yang susah banget buat dilewatin. Dan mau nggak mau, orang yang mau main game itu harus jadi lebih baik dan lebih jago untuk melewati section itu. Sama kayak di kehidupan, kita juga harus get good dalam kehidupan. Kesempatan tuh emang nggak bisa ditebak kapan datangnya dan kapan kita bisa meraih kesempatan itu ketika datang. Yang bisa kita lakukan adalah untuk memantaskan diri untuk masa-masa kecil dalam hidup kita ketika masa tersebut datang. Again, I'm not trying to say that you should keep trying endlessly to achieve whatever it is you are trying to become. Kita harus ingat bahwa pada dasarnya kita itu cuma manusia biasa yang tidak terlepas dari knowledge that, well, perfect, you know. Tapi setelah itu, you get back up and you keep trying. Go grind that one linguistic skill that you really wanted to speak fluently. Go push yourself so that every time you fall, the natural responses of your body is to immediately get back up and try again. Fortune favors the bold, but you cannot be bold if you stop trying every time you fall. Next. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Selanjutnya akan saya serahkan pada teman saya, Taskia Karima. Oke, halo, aku Taskia. Kebetulan saat ini aku adalah seorang mahasiswa IPB yang juga jadi product manager di Hara gitu. Boleh di next mungkin? Sebenarnya aku izin share sedikit ya mengenai pengalaman yang masih related sama Kak Wisnu ya. Dulu waktu aku SMA, aku sering banget kalau misalnya aku ngerjain tugas dan kan kalau waktunya itu nggak cukup gitu. Jadi aku selalu punya alasan itu, tapi sebenarnya faktanya, nyatanya itu sebenarnya waktunya tuh cukup. Cuma aku nggak menjadikan tugas itu prioritasku. Jadi itu sebenarnya masuknya ke dalam hambatan dari diri sendiri gitu. Aku prokras, terus habis itu aku akhirnya menyalahkan waktu gitu. Tapi sebenarnya ya, waktu itu sebenarnya sangat fleksibel gitu dan sebenarnya yang bagaimana cara kita mengatur waktu itu lebih ke arah bagaimana kita menempatkan prioritas. Jangan kita atur waktunya untuk satu kegiatan, tapi kita atur menyesuaikan. Itu adalah suatu hal yang aku pelajari dari satu video TEDx yang benar-benar menampar aku sih gitu. Nah, tapi meskipun kita tahu ya, maksudnya ada banyak sekali hambatan dan ada banyak sekali cara praktikal untuk men-tackle hambatan-hambatan di yang kita hadapi, tapi ada satu sisi ya, di mana saat kita bertemu hambatan itu kan seringkali kita tuh nggak siap ya, kita nggak prepare, kita belum dalam kondisi yang terbaik, dan kadang kita tuh ada di situasi yang kayaknya
rumit banget. Kita nggak tahu jalan keluarnya kayak apa. Atau aku sering nyebutnya sih deadlock gitu, kayak kita benar-benar kayak nggak ngerti apalagi harus kita lakuin. Kita udah coba untuk perbaiki diri, tapi kok kayaknya tetap stuck aja gitu. Misalnya kayak, kok aku tetap nggak lulus SBMPTN selama 3 tahun, aku udah ngulang, aku udah coba usaha sana-sini, tapi aku tetap nggak bisa kayak gitu. Nah, mungkin boleh di next. Oke, jadi kalau dari aku sendiri ya, berdasarkan apa yang aku rasain sampai saat ini dan bagaimana aku mengimprove diri aku coba 3 cara ini. Yang pertama, reach out for feedbacks. Ini tuh hal yang penting banget gitu. Selama kita menjadi individu baik secara profesional ataupun individu secara menjadi manusia aja gitu. Saat kita ada di situasi yang rumit, yang kritis, yang kita nggak tahu bagaimana cara kita bisa keluar dari situasi itu, coba tanya saran dan juga masukan dari orang-orang. Hal ini penting banget, kenapa? Karena kadang-kadang ya, orang-orang yang misalnya lebih berpengalaman dari kita, atau teman-teman peers kita, mereka tuh punya pandangan-pandangan berbeda yang sebenarnya bisa menyelesaikan masalah kita gitu, atau paling nggak memberikan opsi alternatif dari pilihan-pilihan yang kita misalnya udah nggak ada pilihan lagi, atau kita merasa udah buntu banget gitu. Jadi reach out for feedback ini adalah sesuatu yang aku terapin sampai sekarang. Jadi kalau misalnya aku ngerasa kayak apakah kinerja aku kurang, aku selalu reach out ke orang yang terutama kayak yang lebih berpengalaman, orang yang aku tahu mereka punya track record bagus, mereka orang yang positif juga, yang aku selalu tanya, ada kira-kira saran sama masukan buat aku, kritik buat aku, karena ini membantu banget gitu saat kita bisa mencari sudut pandang lain dari orang, kita bisa mendapatkan saran lain dari orang, itu membuka insight kita terhadap situasi kita yang lagi dire banget atau lagi kritis banget kayak gitu. Yang kedua, ini sebenarnya aku masih belajar untuk menerapkan ini karena kebetulan aku adalah orang yang kadang ngerasa kalau misalnya bisa nih di-handle sendiri gitu. Padahal sebenarnya aku udah nggak kuat juga kayak gitu. Jadi ask for help ini kayak balik lagi sih, kita adalah manusia ya, jadi ada batasan-batasan kapasitas kita yang sebenarnya ya wajar gitu karena kita manusia gitu. In the end kadang kita memang melakukan sesuatu meskipun kita udah berusaha ya, maksudnya bukan kita melepaskan ini aja gitu, walaupun kita udah berusaha sekuat tenaga. Nah makanya yang kedua ini yang bilang ask for help, memang kita harus coba reach out ke orang, minta bantuan dari orang gitu. Meskipun ada resiko kita ditolak, itu nggak apa-apa gitu. Tapi at least kita udah berusaha untuk minta bantuan. Dan kalau misalnya kita ditolak, kita coba lagi minta bantuan ke orang lain lagi kayak gitu. Nah, yang terakhir ini adalah let go atau move on gitu. Ada di beberapa hambatan yang pernah aku temui dalam hidup ya. Ada beberapa hal yang memang situasinya tuh sudah terkunci. Kita udah berusaha semaksimal mungkin, kita udah coba untuk mengubah sudut pandang kita udah coba tanya saran sana sini, ataupun kita udah coba ngelakuinnya, tapi tetap aja kita berulang kali tuh gagal gitu. Nah, kalau misalnya memang situasinya udah separah itu, menurut aku mungkin kita coba untuk mencari jalan lain gitu. Itu kalau dari yang pernah aku lewati sama ini gitu. Tentu teman-teman juga pasti punya pengalaman-pengalaman tersendiri yang kalau misalnya teman-teman nggak keberatan untuk share di kolom komentar, itu boleh banget gitu. Ntar kita coba misalnya kontakkan atau kita sharing-sharing bersama. Itu mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Lonto. Oke, jadi aku akan sharing terakhir. Next. Lanjutkan? Oke. Jadi di sini aku mau sharing mengenai bagaimana sih menyusun rencana untuk sukses. Yang mana aku bagi menjadi 3 bab dan dengan judul besar How to Win on Life. Yang mana ini berdasarkan pengalamanku selama lulus kuliah sampai sempat mendapatkan kesempatan kerja di beberapa tempat. Lanjut. Yang pertama adalah aku belajar untuk berpikir bahwa aku tidak spesial. Next lagi. Kenapa aku menjelaskan mengenai ini? Karena dengan berpikir bahwa kita spesial akan muncul suatu pemikiran atau suatu konsep yang dinamakan entitlement. Entitlement sendiri penjelasannya merupakan suatu keyakinan kalau suatu individu itu berhak mendapatkan sesuatu. Nah, entitlement ini dapat berkembang menjadi sesuatu yang lebih parah dan juga dapat menghambat kesuksesan kalian lebih lanjut, yaitu disebut sebagai narcissism. Di sini narcissism aku bagi menjadi 2. Next. Yang pertama ada grandiose narcissism. Nah, grandiose narcissism ini adalah merupakan bentuk narsisisme yang sering
terdengar atau sering terlihat di dunia, di mana narsisisme ini merupakan keyakinan bahwa seorang individu lebih baik dan berhak mendapatkan sesuatu yang lebih dibandingkan dengan orang-orang di sekitarnya. Nah, tumbuhnya pemikiran grandius narsisisme ini memiliki beberapa dampak. Salah satunya adalah matinya rasa penasaran dan keinginan untuk berusaha, karena hanya terpikirkan atau hanya ingin mencapai puncak atau tujuan tanpa mau merasakan perjuangan yang sebenarnya harus dihadapi untuk menuju ke tahap tersebut. Nah, seperti berhak akan goal-nya, tapi tidak mau berusaha untuk mencapai goal itu sendiri. Nah, lalu lebih parahnya lagi adalah munculnya apa yang disebut dengan privilege atau privilege. Nah, privilege ini dirasakan oleh seorang individu yang berpikir bahwa dia berhak mendapatkan sesuatu secara instan tanpa harus bekerja, dan itu tuh lebih dari orang lain. Jadi orang lain tidak berhak mendapatkan treatment khusus terhadap dirinya. Nah, narsisisme sendiri tidak hanya memandang dirinya paling tinggi, tapi ada juga yang dinamakan dengan victim narcissism. Lanjut. Victim narcissism sendiri merupakan, ya kalau bisa dibilang, next, tolong. Lanjut ya. Victim narcissism sendiri merupakan saudara namun berlawanan dari grandiose narcissism, karena selalu memandang diri bahwa mereka lebih rendah dibanding semuanya dan tidak berhak mendapatkan apapun di dunia ini. Nah, menurutku pemikiran ini itu berdampak terhadap suatu individu karena akan membuat individu tersebut merasa bahwa dia tidak berhak akan apapun dan tidak berhak untuk sukses. Jadi accomplishment yang dia telah lalui, lalu kesempatan-kesempatan yang dia dapat itu, dia tidak merasa berhak akan itu, sehingga kombinasi dari kedua hal ini akan menyebabkan apa yang disebut keputusasaan, di mana dia akan putus asa karena dia tidak bisa berusaha lebih lanjut, tidak bisa menjajal hal baru, dan juga dia tidak bisa berkembang karena accomplishment yang telah dia lakukan, dia tidak menganggap itu sebagai gimana ya? Dia tidak menganggap itu berhak, dia tidak menganggap dia berhak untuk mendapatkan accomplishment itu. Nah, kenapa sih aku menyampaikan ini? Dikarenakan menurutku sendiri dari pengalamanku, manusia itu perlu lebih berpikir bahwa mereka tidak spesial dan berhenti berfokus pada diri sendiri secara berlebihan. Dikarenakan, menurutku sendiri, dengan berfokus pada diri sendiri, dengan tujuan yang delusional, akan membuat seorang individu itu reluctant untuk berusaha dan tidak merasakan rasanya penasaran ingin mencoba. Jadi ya, awali dengan menumbuhkan rasa penasaran dan juga rasa ingin mencoba. Nah, yang kedua, setelah kalian mendapatkan rasa penasaran untuk mencoba, untuk mengembangkan skill-skill kalian, tahap kedua adalah next, untuk memilih apa yang dinamakan dengan value. Oke, value ini sendiri merupakan goal atau tujuan kenapa sih kalian berusaha dan juga memiliki manfaat sebagai pertanda seorang individu sudah mengalami perkembangan. Next. Nah, di sini value itu tidak selalu positif. Ada beberapa orang yang memilih value yang salah, sehingga mereka entah terluka oleh value yang mereka ambil, atau mereka tidak bisa menikmati perkembangan yang dia alami. Di sini aku mengambil contoh dua orang, yaitu yang pertama adalah Hiro Onoda, dan juga David Mustaine. Hiro Onoda sendiri merupakan seorang pejuang dari Jepang yang telah berjuang dari tahun 1944 di Filipina hingga tahun 1974. Kendati Jepang sudah menyerah di Perang Dunia II pada tahun 1945. Nah, mengetahui runtuhnya kekaisaran Jepang di Perang Dunia II, Hiro Onoda ini mengalami semacam, ya mungkin bisa dibilang depresi atau kesedihan, karena accomplishment yang telah ia lakukan bertahan hidup selama 20 tahun untuk memperjuangkan Jepang di Perang Dunia II, musnah begitu saja. Nah, yang kedua ini ada David Mustaine. David Mustaine ini merupakan seorang anggota band dari band Megadeth, kalau ada yang tahu. Nah, beliau ini sebelumnya bergabung dengan sebuah band, namun didepak. Dan semenjak didepak ini, dia selalu berusaha untuk menyaingi band lamanya, sehingga walaupun Megadeth itu sendiri terkenal, tidak membawa kebahagiaan bagi dirinya. Kenapa? Karena mimpi dari David Mustaine adalah dia harus lebih sukses daripada band yang bernama Metallica. Oke, poinku di sini adalah pilih value yang bisa kalian kendalikan sepenuhnya, dan tidak harus bergantung pada orang lain. Jadi ya, lupakan harus mengalahkan seseorang sebagai accomplishment. Lupakan harus menjadi seseorang yang sukses hanya untuk sebagai, wah aku mengalahkan orang ini, aku lebih tinggi daripada orang ini. Itu lupakan saja. Karena menurutku sendiri, sukses itu adalah perkembangan diri secara terus-menerus. Dan tidak lupa untuk selalu menikmati proses
dan juga memegang kendali dalam perkembangan diri tersebut. Dari pengalamanku, itulah goal yang seharusnya dipegang oleh manusia. Lanjut, yang ketiga, next. Lalu, dari kalian mungkin sudah mulai menemukan rasa penasaran untuk mencoba sesuatu yang baru atau semakin tertarik untuk mendalami sesuatu, dan maka kalian akan mulai berusaha dengan value yang telah kalian pegang. Nah, yang ketiga sendiri adalah bagaimana cara kalian mengerti diri sendiri agar kalian dapat terus berkembang dan mencapai tahap sukses. Next. Seperti sebuah mobil, sejatinya tidak akan bisa berjalan dari poin A ke poin B tanpa mesin atau electrical. Kalau rusak, tidak bisa berjalan. Nah, mengerti diri sendiri dan maintain diri sendiri itu merupakan sesuatu yang harus agar goal itu dapat dicapai. Apa yang akan aku sampaikan adalah pertama ada benchmark diri kalian sendiri, di mana dengan kalian membenchmark diri kalian sendiri, kalian akan tahu bagaimana sih habit kalian bekerja, bagaimana work ethic kalian, sehingga kalian tahu seharusnya itu performa kalian seperti apa, gimana sih standar performa kalian itu seperti apa. Nah, setelah kalian tahu, challenge diri kalian. Challenge diri kalian ini bertujuan sebagai kalian udah tahu basicnya seperti apa. Nah, kembangkanlah diri kalian sebagai seorang individu dengan mempelajari hal baru, mendalami hal yang harusnya didalami oleh kalian, agar kalian itu mengalami perkembangan dan bisa lebih sukses daripada kalian di masa lalu. Yang terakhir sendiri, jangan lupakan kalau diri kalian perlu juga yang namanya istirahat. Dan juga perhatian, baik itu dari diri sendiri maupun dari orang lain. Nah, karena menurut ini dari pengalamanku selama kuliah dan juga selama mendapat kesempatan untuk bekerja, kesuksesan itu hanya akan terasa hampa dan kelak akan tertukar dengan penyesalan kalau kalian tidak bisa maintain diri kalian sendiri. Karena kalian akan menyesal walaupun kalian sudah ada di tahap yang sukses. Dari sekian dari saya dan dari kami, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada teman-teman dari Hara Teams. Keren banget presentasi dan pemaparan materinya. Tadi membahas banyak mengenai kesuksesan, tentang mengembangkan diri, dan juga bercerita mengenai pengalaman-pengalaman, terutama beberapa tahun terakhir seperti itu. Oke, mungkin rekan-rekan peserta seperti yang disampaikan tadi bahwa teman-teman dari Hara Tim ini juga merupakan masih rata-rata itu mahasiswa atau mahasiswi di perguruan tinggi di Indonesia. Nah, jadi mereka udah berani menyampaikan eksperimen dalam bentuk materi presentasi yang sangat inspiratif seperti itu. Baik, terima kasih sekali lagi kepada rekan-rekan dari Hara Teams. Setelah ini kita akan mendengarkan informasi yang gak kalah menariknya dari rekan-rekan dari salah satu guest speaker kita, yaitu Kak Amanda Normanita. Sedikit background untuk Kak Amanda. Kak Amanda merupakan influencer yang telah meraih berbagai achievement, seperti yang pertama. Benar, saya ambil contekan terlebih dahulu. Ini yang pertama ada Media Ambassador Makeover Indonesia Hype Squad 2020. Kemudian yang kedua adalah juara kedua dari Internal Contract Drafting Competition di tahun 2019. Kemudian yang ketiga ada Maudi Ayundas Mentorship and Scholarship Program Awardee. Yang keempat ada SNMPTN Awardee for Law School di Universitas Indonesia. Oke, Kak Amanda apakah sudah siap? Mungkin bisa dicek mikrofon dan lain-lainnya terlebih dahulu. Untuk rekan-rekan yang sudah penasaran dan ingin bertanya kepada pemateri kita hari ini, mungkin bisa disimpan dulu pertanyaannya karena untuk sesi tanya jawab akan kita berikan di akhir dari webinar ini. Oke, Kak Amanda udah on cam dan slide-nya sudah siap. Langsung saja saya persilakan untuk Kak Amanda, waktu dan tempat saya persilakan. Oke, makasih banyak Didi. Selamat siang semuanya. Terima kasih atas antusiasmenya. Oke, PPT-nya udah ada, jadi aku langsung aja. Hari ini aku lebih ke arah mau sharing ya mungkin, bukan yang sebentar sorry.
Aku bakal lebih ke arah sharing, jadi teman-teman yang mungkin relate bisa banget buat kita saling berbagi cerita dan saling encourage satu sama lain. Nah, di sini PPT-nya saya ambil judul Improve Yourself, Improve Your Life. Karena apa? Karena kalau kita mau mengimprove hidup kita, dimulai dari diri kita sendiri, bukan orang lain ataupun lingkungan kita. Jadi pasti within ya, inside diri kita sendiri. Nah, bisa di next ke slide berikutnya. Nah, sebelumnya aku mau tanya dulu ke diri kalian dan masuk aku juga, kita masing-masing. Ini dijawab dalam diri kita sendiri aja, dalam hati. Questions to ask to yourself. Are you keep living in the same patterns? Kalian ngerasa nggak sih kok patterns gue gini-gini mulu, gue kok kayaknya stuck di sini dengan pattern yang sama dan terus-terusan cycle-nya kayak gitu terus. Pernah nggak sih kayak kalian ada habit yang udah nggak serve you and then udah nggak membuat kalian menjadi orang yang lebih baik lagi dan kalian stuck di situ? Mungkin ada dari kalian yang ngerasa di tempat itu ataupun aku sendiri ya. Are you keep blaming yourself for things you did in the past? Mungkin ada dari kita yang nggak live in the present dan masih stuck di masa lalu dengan semua kesalahan yang pernah kita lakukan. Ada kan orang saat ada hal-hal yang tidak berjalan sesuai dengan yang kita ekspektasiin, akhirnya langsung shutdown, langsung nggak function well gitu, langsung dysfunctional. Banyak teman aku yang kayak gitu dan aku pun juga sometimes masih kayak gitu, masih yang saat ada hal-hal mengganggu, terus habis itu aku langsung shutdown dan udah nggak bisa function well. Terus, are you easily irritated and unmotivated? Banyak loh yang gampang gitu, ter-irritated, terus habis itu langsung nggak termotivasi lagi untuk melanjutkan goals-nya yang udah di-prepare dari awal gitu. Dan are you open to new insights? Karena masih banyak dari kita yang stick sama apa? Sama old beliefs kita. Or maybe itu false beliefs yang seharusnya kita unlearn. Karena banyak hal yang seharusnya kita unlearn. Hal paling sulit menurut aku adalah unlearn things yang kita udah tahu sebelumnya untuk menerima insight-insight baru. Nah, bisa di next ke selanjutnya. Nah, acknowledge yourself. Ini susah banget. Aku pun dulu juga bukan aku yang mau berkembang gitu. Aku yang sekarang nggak sama kayak aku yang dulu. Aku benar-benar masih yang stuck dalam old habits aku. Aku orangnya procrastinator, to be honest. Aku harus deadlineer dulu gitu. Jadi kalau bisa H-1-nya baru aku kerjain. Karena apa? Sebenarnya karena aku avoid dan lari dari perasaan kadang procrastinate itu ada alasan psikologisnya lagi gitu. Kenapa kita procrastinate? Mungkin ada hal-hal terkait psikologis kita gitu. Kita merasa inadequate untuk melakukan pekerjaan itu, atau kita avoid feeling kita tuh nggak mampu atau nggak bisa melakukan pekerjaan itu, atau kita merasa anxious, akhirnya kita lari dan memprocrastinate pekerjaan yang harus kita lakukan gitu. Nah, kita tuh harus acknowledge diri kita, karena itu dimana semua growth bisa muncul gitu. Kita harus tahu dulu toxic behavior apa yang ada dalam diri kita, karena permulaan dari semua improvement dalam diri kita dan hidup kita adalah kita tahu hal-hal apa yang udah nggak baik buat kita, hal-hal apa yang udah nggak membuat kita menjadi orang yang lebih baik lagi, hal-hal yang udah sabotage diri kita gitu. Itu kita harus cari tahu, dan itu susah dan itu tidak menyenangkan. Sama halnya kayak kalian realize bahwa hubungan kalian, baik dengan pertemanan kalian, ataupun keluarga, ataupun dengan pacar kalian, kekasih kalian, itu hubungan yang toksik dan nggak membuat kalian jadi diri kalian lebih baik, kalian harus acknowledge itu. Karena diri kita sendiri yang tahu gitu apa yang baik buat kita. Dan nggak usah kalian tuh takut untuk cut off apapun yang udah nggak membuat diri kalian untuk grow, to be a better version of yourself gitu. Nah, kalian tanya, does this version of me still serve my purpose of life? Apakah versi diri kalian yang ini masih nggak sih serve your purpose of life, atau udah nggak lagi? Nah, reasons why we're stuck with weak mindset ya. Mindset kita kalau misalnya weak, kita nggak mau berkembang, kita mau tetap stuck. Kadang ada orang yang stuck dan udah nyaman. Ada orang yang stuck dan udah feel okay with that gitu. Ya udah gitu.
Dan itu the reasons kenapa mereka akhirnya stuck di situ, nggak berjalan, terlindas kehidupan. Karena kehidupan itu kan terus bergerak. Kita juga jangan diem terus, karena kehidupan bergerak, kita harus ngikutin perputarannya. Kalau nggak kita akan kelindas terguling-guling ya. Kalau kita nggak mau ngikutin pace-nya kehidupan gitu. Maksudnya lebih ke arah pace kehidupan kita yang harusnya kita ikutin gitu. Tapi ingat, kita juga punya pace gimana ya ngomongnya? Kita punya pace sendiri-sendiri. Tapi kita juga harus punya target pace kita dan kita harus ikutin target pace kita yang kita buat untuk diri kita sendiri gitu. Jangan stuck terus karena hidup terus berjalan. Jadi kita juga harus terus berjalan. Nah, alasannya kenapa reasons why we're stuck adalah you're too in love with your comfort zone. Tadi aku udah dengar banyak dimension tentang comfort zone ini, di mana orang udah merasa ya udah nyaman gitu. I wouldn't say ini tuh being mediocre ya. Kayaknya beda segmen, tapi istilahnya kayak you're okay untuk nggak maximize potensi kalian gitu. In love with comfort zone means kalian tuh oke aja gitu. Oh yaudah emang gue segini udah cukup kok gitu. Padahal you got potentials yang ada dalam diri kalian. And you refuse to move forward. Terus yang kedua adalah you have victim mentality. Victim mentality adalah kalian merasa bahwa kalian korban di dunia ini gitu. Sedikit ada masalah, kalian merasa bahwa dunia yang salah, padahal dunia nggak ngapa-ngapain kalian gitu. Kehidupan adalah bagaimana kita bereaksi gitu. Jadi jangan punya victim mentality seakan-akan dunia ini menjahati kalian. Karena mau kalian menyalahkan dunia, hidup kalian juga akan berubah dengan kalian menyalahkan keadaan kalian gitu. Yang bisa kalian lakukan adalah get up, move forward. And then yang ketiga adalah you think you know everything. Untuk kalian mengimprove diri kalian, kalian harus tahu, kalian nggak tahu semuanya di dunia ini. Kalian nggak tahu apapun. Karena aku dulu aku tipe orang yang rada sombong gitu. Aku seakan-akan tahu yang terbaik. Kayak gue udah tahu pokoknya gini gitu kan. Ternyata enggak gitu. Setelah ketimpa masalah lah atau obstacles dalam hidup aku, akhirnya aku sadar I know nothing. Aku nggak tahu apapun gitu tentang hal-hal di dunia ini gitu. Dan akhirnya itu justru yang menjatuhkan aku karena aku merasa aku mengetahui hal-hal terbaik dalam hidup ini ataupun gimana caranya ini bekerja, gimana caranya ini bekerja, dan ternyata enggak kayak begitu. Enggak selalu kayak begitu apa yang kita tahu. It's all about perspectives. Banyak perspectives. Kalian cuma punya 1-2 perspektif dari diri kalian sendiri, tapi kalian nggak tahu perspektif lain yang mungkin kalian akan tahu kalau kalian mau membuka diri. Kalau kalian tahu bahwa kalian nggak tahu segalanya. And then yang terakhir, you're being too hard on yourself. Dan you choose to romanticizing mistakes and failures. Jadi banyak orang tuh suka meromantisasi ya kesalahan, terus keterpurukan, diromantisasi. Padahal itu nggak membuat diri kalian menjadi lebih baik gitu dengan meromantisasi kesedihan kalian gitu. Kesedihan, keterpurukan, keputusasaan itu dirasakan, tapi bukan menjadi penentu kalian menentukan pilihan dalam hidup kalian gitu. Banyak orang itu menggunakan perasaan sebagai hal fundamental untuk menentukan pilihan dalam hidupnya. Padahal Tuhan itu menciptakan pikiran dan perasaan, fungsinya beda-beda. Perasaan untuk kalian merasakan, kalian jadi tahu arti kebahagiaan, kalian tahu arti kesedihan, kalian tahu ini kebahagiaan itu apa, kesedihan apa, dengan kalian merasakan. Tapi untuk kalian menentukan langkah-langkah kalian ke depan itu bukan dengan perasaan. Itu dengan logika. Kalian tahu gitu. Bahkan perasaan itu ada di logika ya. Setahu aku di logika, perasaan itu kan ada di otak ya. Jadi sebenarnya perasaan juga ada di otak gitu. Bukan di sini. Bukan di hati, gitu. Oke, bisa di next selanjutnya. Self-growth and self-improvement don't always feel good. Yeah, it's true. Self-improvement itu bukan yang ada kayak di TikTok gitu ya, yang kayak estetik gitu-gitu, enggak. Atau kayak self-growth itu kayak, wah, kayak keren gitu. Enggak. It sucks. Trust me, it sucks. Karena apa? Kalian harus tahu diri kalian yang lama ternyata itu udah tidak berfungsi, udah dysfunctional, dan kalian harus merombaknya, kalian harus membuat itu menjadi dari puing-puing, kalian harus membangun ulang menjadi diri kalian yang baru gitu. It sucks. Nggak seperti yang kalian lihat yang kayak
estetik banget ya self improvement gitu. It's more than that. Self improvement itu bukan cuman bicara kamu jadi lari pagi tiap hari, makan makanan sehat, it's part of it. But the big major of self improvement, the major things of self improvement adalah mindset kalian. Karena dengan kalian nanamin mindset, itu akan terbawa sendiri kok. Itu ibaratnya kayak subconscious mind kalian. Kalau kalian mengubah pola pikir kalian dalam subconscious mind kalian, nanti ke bawah sendiri, tubuh kalian akan ngikutin sendiri gitu. Jadi itu yang harus diubah mindset kalian, cara pikir, perspektif kalian perbaharui. Dengan apa? Banyak baca buku. Itu jujur, walaupun terlihat kecil, tapi itu menambah perspektif baru. Banyak berdialog dengan orang. Banyak untuk berdiskusi dengan orang. Dan harus lapar sama pengetahuan dan knowledge baru. Bisa di next ke slide berikutnya. Let's start with the little things. Start making everyday journal and goals. Of course, ini kebetulan ada buku aku. Aku nggak pernah bisa kalau nggak ada jurnal kayak gini. Jadi kalian tiap hari sebelum kalian bangun tidur, kalian tentuin mau hari ini ngapain, besok ngapain, jam berapa ngapain, itu it works untuk nentuin pace kalian, untuk nentuin kayak gini. Aku tuh selalu bikin jurnal dari jam 7 sampai aku tidur lagi ngapain. Aku catat semuanya. Dan ini untuk kalian set goals, jam 7 aku ngapain, jam 8 aku ngapain. Jadi saat kalian lost tracks, aduh kok gue lagi gabut ya, kalian buka, oh jam ini seharusnya gue ngapain gitu. Itu memang kelihatan kayak hal simple, tapi itu lama-kelamaan akan mengubah hidup kalian dalam 3-4 bulan ke depan gitu. Itu it works gitu. Terus embrace new challenges. Kayak kalau ada hal-hal baru, kalian jangan langsung tolak. Belajar hal baru itu meningkatkan perspektif kalian, meningkatkan kualitas diri kalian juga gitu. Karena kalian nggak cuman nyaman sama comfort zone kalian yang itu aja gitu. Kayak misalnya dulu aku itu kan aku dari hukum ya, jadi aku nggak terbiasa untuk hal yang di luar hukum. You know what? Aku ditawarin internship itu 2 kali di marketing. Hukum sama marketing itu sangat-sangat jauh. Dan itu benar-benar aku harus mulai lagi dari awal. Aku harus belajar lagi dari awal. Aku udah mau sempat nolak waktu itu karena aku bilang, sir, I don't have any experience on it. Gitu. Aku nggak punya insights atau knowledge apapun tentang marketing. Tentang bisnis, aku nggak ada. Tapi aku akhirnya belajar dari awal. Dan ya puji Tuhan, bisa akhirnya melewati. Internship aku 3 bulan, business consulting firm waktu itu. Padahal aku dari hukum. Dan itu jadi kayak keluar dari comfort zone kalian gitu. Jangan limitin diri kalian sendiri gitu. You break the limits. Aku biasanya ngelimitin diri aku, kayaknya gue nggak mungkin deh kepanitiaan, sambil kerja, sambil kuliah, nggak mungkin deh, nggak bisa, gue tahu diri gue tuh kayak gimana. And then saat the push harder, itu malah limit aku jadi naik gitu. Limit diri aku yang tadinya segini. Saat aku push the boundaries, itu malah jadi naik limitnya. Oh, berarti gue bisa. Oke, coba kita naikin lagi. Oh, nggak bisa. Atau, oh, di sini bisa. Oh, kalau yang ini bisa nggak ya? Oh, ini bisa. Jadi kalian jangan limitin diri kalian gitu. Know your limit. Gimana? Tapi kalian harus coba dulu. Ini bisa di-push lagi atau enggak gitu. Terus put a warrior mindset ya. Jangan takut. Jangan pernah takut sama hal-hal apapun yang mau kalian coba. Karena kalau kalian takut, kalian belum coba udah takut duluan. Kalian udah punya mindset, mindsetnya itu pecundang istilahnya. Karena kalian nggak mau coba dulu gitu. Dan kayak aku bilang, kekuatan pikiran itu sangat-sangat kuat. Kalian pasti familiar dengan manifesting gitu, atau dengan kayak kalian tahu yang misalnya bukunya Secret by Rhonda Byrne ya itu Rhonda Byrne. Dia punya filosofi tentang law of attraction. Aku nggak fully believe kayak 100%, tapi parts of it itu most likely true gitu. Lebih ke arah kalian punya positive afirmasi, positive affirmations towards yourself. And then focus on the present, be present, be mindful. Kalian nggak tahu masa depan apa, kalian nggak tahu masa lalu, kalian nggak bisa ngubah masa lalu, kalian nggak tahu masa depan. Yang bisa kalian lakukan, blaming everything and start accepting things the way it is. Gitu. Udahlah, kalau yang udah terjadi, udah gitu. Kalian ruminating apapun itu juga nggak bisa diubah.
Malah itu mensabotase kehidupan kalian sekarang. And then observing, not judging. Observe dulu, nih hal baik atau enggak. Jangan langsung, oh ini baik buat gua. Atau observe dulu, apakah ini beneran toxic atau kita yang nggak willing to grow. Dulu aku pikir orang yang toxic adalah orang yang sering ngekritik aku. Dulu ya. Jadi kalau ada orang yang sering ngekritik aku atau kayak orangnya tuh kayak, jadi aku punya atasan, orangnya itu bener-bener nggak suka main perasaan gitu. Jadi dia tipe orang yang saklek. Kalau it's professional, then you be professional. Gue nggak mau main perasaan atau yang kayak personal gitu. Dan aku bisa-bisanya mikir itu toxic gitu. And then aku mikir ini dia yang toxic atau gue yang main ngeklaim orang toxic sih? Sebenarnya itu gue yang harusnya grow up gitu untuk mau nerima kritik. Jangan mengatasnamakan toxic dan melabelkan segala hal toxic. Cuman karena kita yang nggak mau berubah untuk jadi lebih baik gitu. Kita yang nyebelin atau teman-teman kita yang toxic, itu yang harus kita ulang 2 kali. Kita harus evaluasi. Siapa yang toxic? Kalau emang mereka beneran toxic, lingkungan itu benar toxic, leave it. Tapi rethink, apakah kita yang nggak mau grow? Apa sebenarnya kita masih bisa untuk adapt sama mereka gitu. And remember, it's all about perspectives. Jangan pernah takut. Sebenarnya nggak ada kalau kalian akhirnya pelajarin dia bener salah, kadang tuh abu-abu. Bener salah tuh nggak ada yang 100% salah, nggak ada yang 100% bener. Hanya perspektif aja yang berbeda. Gitu. And then start reading, start exercising, it boosts your serotonin, it's true. Aku biasanya pagi-pagi itu olahraga dulu. Dan itu mood aku seharian itu bagus. Gitu. Itu mood aku seharian bagus. And then start reading, itu bikin kalian tuh jadi lebih keasah otaknya. Karena kalian baca, nemu kata-kata baru, kalian punya perspektif baru. Itu sih. Jadi kalau dari aku, self-improvement itu kalian jangan ngelihat the whole konsep secara besar. Tapi dari little things, dari hal-hal kecil yang bisa kalian ubah. Contoh makan, kurangin gula. Apa sih kok jadi ngomongin diet? Itu salah satu hal kalian dedicated sama diri kalian. Itu salah satu hal kalian itu nggak cheat on yourself. Kalian mau yang terbaik buat diri kalian. Atau kalian jangan pernah mensabotase diri kalian sendiri gitu. Atau ini contoh ya. Ini contoh. Aku punya temen, dia lagi curhat. Dia bilang, gue sebel banget sama cowok gue. Masa dia nggak ngerti sih apa yang gue mau? Terus aku bilang dong, lah, gimana dia bisa tahu apa yang kamu mau kalau kamu nggak bilang? Ya harusnya dia tahu dong. Nah itu namanya mensabotase diri kamu sendiri gitu. Jadi start from little things untuk kalian improve diri kalian sendiri. Dan trust me, emang rasanya nggak enak. Kalau yang rasanya enak bukan improvement itu. Improvement nggak ada yang enak. Itu justru menyakitkan. Tapi percayalah, menyakitkan itu ujung-ujungnya untuk serve you. Serve your purpose nanti di masa depan. Gitu. Jadi investasi di diri kalian sendiri. Jangan cuma investasi di saham. Jangan cuma main trading aja. Jangan cuma investasi di waktu pacaran aja atau waktu keluarga, tapi jangan lupain diri kamu sendiri. Karena yang nggak bakal ninggalin kamu adalah diri kamu sendiri. Kamu mau sebenci apapun sama diri kamu, ya kamu can get rid of it. Gitu. Itu sekian dari aku. Thank you. Oke, baik. Terima kasih Kak Amanda Normanita atas penyampaian materi yang sangat padat dan sangat menarik, membahas tentang self-improvement, tentang mindset gini. Cukup menohok buat diri aku juga, melihat realita ke diri aku sendiri itu sangat perlu untuk diimprove lebih jauh lagi di masa depan seperti itu. Oke, saya balik lagi ke teman-teman peserta. Bagaimana nih setelah mendengarkan pengalaman tentang self improvement yang dibagikan oleh Kak Amanda? Semoga ini bisa termotivasi untuk rekan-rekan semua agar menjadi lebih baik di masa depan. Oke, sebentar lagi kita akan memasuki sesi Q&A, sesi tanya jawab. Untuk teman-teman semua, teman-teman peserta bisa bertanya langsung di kolom komentar, di kolom chat Zoom, atau bisa kalau mau bertanya on mic bisa raise hand biar saya panggil.
Oke, mungkin pertanyaan pertama ini dari Christian Lontoh. Kak, ada tips nggak buat gimana cara kita bisa tahu kita udah berjuang semaksimal apa? Itu udah bisa tahu nggak semaksimal apa kita udah berjuang seperti itu untuk Kak Amanda Normanita? Iya, makasih pertanyaannya, Christian. Ini jujur aku juga mikir ya, karena aku juga kadang ngerasa ini gue udah maksimal atau belum ya. Tapi ini nggak tahu, ini kalau dari aku ya, ini perspektif aku. Biasanya kalau kita masih tanya apakah kita udah maksimal atau belum, sebenarnya itu diri kita belum maksimal sebenarnya. Jadi kita bertanya untuk mencari pembenaran. Biasanya gitu. Jadi kalau misalnya kita udah maksimal, kita nggak akan nanya. Gila, karena kita udah rasa puas diri sendiri. I did my best, bro. Tapi saat kita masih nanya ke orang nih misalnya, menurut lo gue udah maksimal belum ya? Udah nggak sih? Itu sebenarnya kita lagi cari self-validation. Untuk kita merasa udah maksimal, padahal belum. Biasanya gitu. Itu yang aku alamin. Biasanya kalau kita masih nanya, gue udah maksimal belum ya? Tahu kita udah maksimal gimana sih? Itu biasanya kita belum maksimal. Karena saat kita udah maksimal, itu nggak akan perlu kita nanya lagi ke diri kita sendiri, karena kita udah tahu. Kita yang tahu diri kita, jadi kita udah tahu kita udah maksimal. Gitu sih. Itu kalau aku ya, aku nggak nyindir sama sekali. Itu, ya. Itu aku. Oke, gimana Lonta? Apakah sudah terjawab? Sangat. Oke, udah. Oke, oke, busted katanya. Berarti ini menyerang sisi apa nih? Kayaknya Lonto. Kayaknya sering bertanya seperti itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan setelahnya. Ini dari Aris Wahyu. Oke, halo Kak, mau tanya gimana kita tahu kalau kita yang hari ini udah lebih baik atau berkembang dari hari-hari sebelumnya? Bagaimana Kak Amanda Normanita? Dari cara kita melihat sesuatu udah beda. Contoh, dulu aku itu ngelihat pengakuan orang lain terhadap aku atau apa yang orang lain pikirkan terhadap aku tuh mikirin banget. Menurut aku itu penting. Tapi seiring kita berjalan, seiring kita berkembang, mindset kita, karena aku bilang self improvement itu pasti dari mindset dan ngikut gitu. Lama-kelamaan kita udah nggak peduli loh apa yang orang pikirin tentang kita udah nggak cari external validation lagi gitu. Kita udah tahu kita cukup tanpa orang bilang kita cukup gitu. Dan kita udah nggak FOMO lagi kayak aku dulu. Aku tuh dulu FOMO banget. Kalau ada orang magang di sini, aku tuh kayak kok gue belum magang di situ ya? Atau kayak orang udah misalnya udah lulus, kok gue masih di sini ya? Atau orang udah dapat topik skripsi, kok gue belum ya? Akhirnya berganti perspektif aku, udah yang ya udah hidup mereka, hidup gue kan ini ya, gue ngurusin hidup gue, ngapain gue ngurusin hidup mereka kan? Pace gue, pace mereka gitu. Ya kita lari sendiri-sendiri, nggak ada yang tahu. Ibarat orang lari, kadang ada yang duluan, ada yang masih lama, nanti dia nyusul, terus kesusul lagi. Ya ibarat maraton aja gitu. Jadi menurut aku, kalau kita mau tahu kita udah berkembang atau belum, perspektif kita pasti berubah. Jadi bohong kalau orang yang kayak, gue tuh udah self-improvement banget ya, tapi cara pandang dia terhadap kehidupan sama hal-hal masih sama, itu bohong. Nggak mungkin gitu. Atau mungkin gini, kayak kalian dulu sering banget nongkrong, kayak teman nomor satu, nongkrong nomor satu, diri gue belakangan. Tapi pas kalian udah mulai improve, kalian mengutamakan diri kalian sendiri, kayak udah bisa bilang enggak, udah bisa tahu boundaries kalian di mana, yang biasanya kalian nggak enakan, gue nggak, misalnya mau pamit tapi nggak enak, kalian udah bisa bilang, gue pamit duluan ya, masih ada kerjaan nih numpuk, kalian udah bisa bilang kayak gitu menurut aku sih. Oke, terima kasih Kak Amanda. Bagaimana Aris, kalau misalkan belum sepenuhnya terjawab, boleh ditanya lagi lanjutannya seperti itu ya. Oke, kepada rekan-rekan semua yang masih ingin bertanya, masih punya kesempatan di kolom chat Zoom, atau bisa langsung bertanya dengan mengangkat tangan atau raise hand, sehingga bisa saya panggil. Oke, ini dari Lontoh kembali. Kak, punya rekomendasi bacaan atau author yang bisa kita jadikan referensi untuk pengembangan diri nggak? Aku ada sih yang bukunya ini 1001 essays that will change the way you think, itu bagus banget sih menurut aku. Dia kayak dari berbagai perspektif kehidupan, terus kalau mungkin bisa tentang be mindful ya, untuk kita mindful, filosofi teras itu juga bagus loh.
Terus kalau misalnya kalian mau mungkin dikit-dikit tentang filosofi kehidupan, bisa Dunia Sofi itu juga bagus. Terus misalnya yang Things We Only, yang Hanim Sunim tuh bagus-bagus bukunya. Untuk kalian lebih penerimaan diri sih, dan berdamai sama diri sendiri, itu juga bagus. Oke. Filosofi Teras, terus ada 101 Essay That Will Change the Way You Think oleh Brianna West ya tadi. Iya, itu bagus. Oke. Selanjutnya ada rekan-rekan yang ingin bertanya kembali. Ini ada satu orang yang raise hand, ada Devi Febrianti, boleh dinyalakan mikrofonnya dan langsung bertanya kepada Kak Amanda. Halo Kak Amanda, keren banget tadi Kak penyampaiannya. Kayak setiap kalimat yang Kakak ucapin tuh aku merasa tertampar gitu loh Kak. Tuh. Oh ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Devi. Saya ingin tanya nih Kak, dalam menjalani self-improvement, kadang orang-orang juga selingin dengan self-reward, kasih penghargaan ke diri sendiri dengan mungkin belanja, makan enak, dan lain-lainnya. Tapi kadang malah jadi impulsif buying. Nah, dari Kakak sendiri nih, perlu nggak sih kita kasih limit self-reward ke diri kita, dan gimana cara handle? Makasih Devi, ini pengalaman ya. Aku juga sempat kayak gitu sih. Malah excuse-nya self-reward ya, padahal belanja gitu. Kalau aku sih orangnya, jujur aku orangnya agak perhitungan. Jadi karena kebetulan orang tua aku tuh udah nggak ngasih duit lagi dari aku kuliah. Jadi aku apa-apa, beli apa-apa sendiri. Aku juga belum ganti handphone aku udah ngadet-ngadet kan. Nah, jadi kebetulan memang retail terapi tuh it's not my thing. Tapi aku juga sering kalau misalnya lagi baru dapat duit gajian, aku kayak belanja. Nah, limit aku adalah goals apa dulu yang kamu mau kasih rewardin. Bukan setiap little goals kamu kasih reward. Contoh nih, ada 10 goals. Ini little goals lah, istilahnya kayak goals-goals kecil. Ya jangan dikasih reward, tapi yang kamu kasih reward adalah goals yang menurut kamu udah kayak, wah ini yang emang big goals banget gitu. Atau kayak pencapaian kamu yang besar, baru kamu kasih reward. Jadi menurut aku di list, makanya itu pentingnya jurnal. Mulai kalian beli buku jurnal kecil aja, itu bagus sih buat kalian nyatet hari ini mau ngapain, goals hari ini apa, hari ini misalnya mau olahraga jam berapa, hari ini mau makan buah A, mau makan sayur ditambahin, gitu-gitu. Jadi jangan kayak baru kalian bangun pagi sehari, self-reward, belanja. Atau kayak kalian baru kayak olahraga nih, workout sejam, self-reward, belanja, makan, kan, GoFood. Jangan kayak gitu. Jadi malah jadi impulsif kan kalian, jadi coping mekanismenya mungkin belanja ya, mungkin kalian stres, coping mekanismenya belanja, cari coping mekanisme lain gitu yang lebih bagus untuk diri kalian. Aku juga dulu coping mekanismenya tidur, pasti ada yang tidur. Aku kalau ada masalah tidurnya bisa sampai 12 jam to be honest. Akhirnya aku cari coping mekanisme lain, olahraga, jadi aku suka banget lari karena kayak rasanya tuh aku kalau marah lari gitu, jadi misalnya cari hal-hal lain gitu. Gitu sih kalau menurut aku. Kalau nggak menjawab boleh nanya lagi, nggak apa-apa. Oke, menjawab banget Kak. Di kesimpulannya, coba dari journaling dulu ya Kak. Kita catat-catat gitu. Poin-poin, goals-goals kecil, sama goals-goals yang udah besar. Baru itulah yang jadi self-reward kita di goals besar itu. Thank you Kak. Oke, terima kasih Devi atas pertanyaannya. Oh ya, ini ada pertanyaan lagi dari Kamal di kolom chat Zoom. Kak, FOMO tuh kan lagi banyak ya terkena, apalagi karena pandemik juga. Ngeliat orang udah juara sana-sini, ikut lomba organisasi banyak, sedangkan aku atau siapapun atau siapa mau ikut nggak keterima, lomba kalah, kan jadinya tambah FOMO ya. Ada tips nggak buat biar rasa FOMO itu hilang? Seperti yang Kak Amanda tadi bilang ada FOMO juga ya dari diri Kak Amanda sendiri. Aduh, kalau kamu bayangin, aku tuh beneran sebutir debu di antara teman-teman aku. Teman-teman aku tuh magang 2 tempat sekaligus. Sahabat aku bahkan kayak lagi magang, tapi di 2 tempat sekaligus, aku sampai geleng-geleng kepala gitu. Ada teman aku kayak kegiatan sana-sini, kalau di hukum tuh ada namanya mooting, mereka kayak peradilan semu, arbitration internasional ke luar negeri kemana-mana. Aku nggak pernah lomba internasional sama sekali gitu. Temen aku ada yang udah magang di law firms yang aku pengen banget, aku belum bisa keterima, selalu di reject. Aku juga bukan berarti aku jadi pembicara terus kayak, oh gue udah conquer rasa FOMO, enggak. Selalu, aku juga sering nangis, aku beneran nangis kayak,
kok gue kayak gini ya, gue kok belum mencapai ini ya, kok gue masih di sini ya. Satu adalah face it. Face it, kalau misalnya emang kamu lagi kayak gitu. Kalau kamu semakin denial, akan semakin susah untuk kamu menghadapinya gitu. Jadi yang pertama kamu face it dulu, oh iya ya, gue kenapa nih? Oh, gue lagi insecure. Oh, gue lagi merasa bahwa gue di belakang. Terus kamu akhirnya remind yourself, tahu lo di belakang tuh dari mana gitu. Tahu dia di depan tuh dari mana. Ini kan bukan finish line. Ya kan? Ini yang kita nggak di garis finish. Kita kan lagi masih berjalan juga dengan lintasan kita sendiri-sendiri gitu. Ada loh temen aku dulu, aku ngerasanya di belakang, tiba-tiba dia nyusul aku. Ya itulah pertandingan. Bukan siapa lebih cepat, tapi siapa yang bisa ngebawa diri dengan baik setiap harinya gitu. Jadi rasain aja nggak apa-apa, nangis-nangis aja di kamar santai. Namanya perasaan, kan ini aku bilang perasaan, kalau kamu ngerasa FOMO, kamu sedih, nangisin aja. Kenapa ya gue di sini, kenapa ya gue gini. Ya udah, kalau kamu udah nangis, stop. Terus kamu mikir, kenapa mereka udah di sana? Apa yang bisa gue perbaikin? Jadiin orang yang kamu FOMO-in itu inspirasi, bukan bikin kamu insecure gitu. Jadiin mereka istilahnya inspirasi kamu untuk kamu terus maju gitu. Oh iya, masih ada orang yang bisa lo kayak gini. Berarti apa nih yang kurang nih? Kok dia bisa bagi waktu, gue enggak? Oke, gue mau cari titik lemah gue di mana. Oh, gue kebanyakan main TikTok bisa 3 jam. Oh, gue kebanyakan bucin gitu sih kalau menurut aku. Bisa diakal-akalin. Oke, berarti memandang suatu hal itu jadi yang positif ya Kak berarti. Iya, Jangan malah iri atau semacamnya. Oke, teman-teman peserta, apakah ada pertanyaan lagi kepada Kak Amanda ataupun kepada Haratim? Kalau misalkan nggak ada, mungkin saya tutup dengan pertanyaan dari saya sendiri nih Kak Amanda. Tadi Kak Amanda bilang kalau misalkan pagi-pagi itu lebih baik baca buku terlebih dahulu, dan juga tadi udah dijelaskan misalkan banyak buku mengenai self improvement seperti filosofi teras ataupun dunia Sofi seperti tadi ya. Nah, kalau misalkan buku-buku fiksi seperti Harry Potter dan kawan-kawannya seperti itu, apakah termasuk hal yang sama menurut Kakak untuk membuat semangat di setiap hari seperti itu, Kak? Iya, pasti dong. Aku kalau di buku fiksi suka novel-novelnya kalau kalian ngikutin Da Vinci Code tuh, tapi aku nonton filmnya sih. Tapi bukunya aku karena udah nonton filmnya duluan, jadi udah hafal ceritanya gitu kan. Dan Brown ya? Iya kan? Ya, Dan Brown. Ya, Dan Brown. Nah, aku tuh baca. Terus abis itu aku juga suka Harry Potter tuh dulu, si penulisnya juga sempat bikin buku yang The Cuckoo's Calling. Itu aku juga suka tuh yang kayak misteri-misteri pembunuhan gitu. Nah, dari novel sebenarnya kita bisa belajar sisi-sisi kehidupan lain gitu. Yang kita nggak sadar dan justru bisa membuat values-values kita bertambah aja gitu tentang kehidupan. Jadi nggak terbatas pada buku non-fiksi aja. Jadi it's okay, nggak apa-apa. Yang penting kalian baca. Serius. Oke, harus dicatat nih, besok pagi harus baca buku, cari buku dulu nih, malam ini ke Gramet kayaknya. Oke, thank you Kak Amanda, mungkin karena waktunya telah habis untuk Q&A cukup terbatas, saya cukupkan sampai di sini untuk sesi Q&A-nya, tapi untuk rekan-rekan semua yang masih ingin bertanya, ini jangan bersedih, karena rekan-rekan semua bisa tanya langsung ke Kak Amanda sendiri secara personal, melalui DM Instagram @amanda.normanita, ataupun DM Instagram @haratokan. Oke, karena kita telah berakhir sesi Q&A, jadi kita sudah berada di penghujung acara webinar pada siang sampai sore hari ini. Saya mau menghimbau untuk rekan-rekan para peserta untuk mengisi link kehadiran, link presensi akan di-share di kolom chat Zoom. Minta tolong kepada rekan-rekan panitia untuk mengirimkannya di chat Zoom. Kemudian untuk link presensi ini akan berhubungan dengan e-sertifikat, jadi diminta untuk rekan-rekan semua untuk mengisi. Oke, sebelum kita mengakhiri webinar pada siang dan sore hari ini, kita terlebih dahulu untuk foto-foto terlebih dahulu ya. Dipersilakan untuk mengaktifkan kamera untuk semua peserta. Kita akan sesi foto bersama. Ini akan dipandu oleh Devi. Apakah Devi udah siap untuk fotonya?
Oke, mungkin saya perlu hitung mundur untuk fotonya. 3, 2, 1. Oke, senyum semuanya. 3, 2, 1. Oke, mungkin sekali lagi. 3, 2, 1. Oke, Devi, apakah udah cukup? Oke, sip. Terima kasih Devi udah mendokumentasi sesi webinar pada siang hari ini. Selesai sudah rangkaian webinar. Saya mewakili rekan-rekan yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang hadir dari awal hingga akhir acara. Semoga dengan diadakannya webinar ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Dengan ini webinar Ketika Kaum Berbahan melakukan perubahan resmi saya tutup. Terima kasih dan selamat sore semuanya. Bye-bye. Terima kasih semua peserta. Thank you juga untuk Kak Amanda. Makasih banyak ya. Aku izin live ya. Oke, thank you semua. Thank you peserta. Thank you semuanya. Kok ini ada waiting room? Hey, congrats. Yeah. Hara. Yeah. Hara. Aja masih inget tai banget. Ingat dong. Congrats, keren banget kalian, keren. Thank you Gila. Ini berapa hari persiapannya jadinya total? Gimana? Teja mana dia? God damn it. Andrew nangis. Saya kebanyakan temen. Udah pas kan waktu-waktunya juga Q&A-nya gitu. Enggak kelebihan kekurangan gitu. Kayaknya justru lebih cepat ya. Karena materinya lebih cepat selesai. Iya. Tapi nggak apa-apa sih selesai kurang dari jam 3. Janji ke peserta sampai jam berapa ya? CTW jam 3. Kalau mulai jam 3 rekamannya dimatiin aja.